Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan ketika Fang Han hendak membantu keluarga Nangong dari serangan bangsa barbar dan sekutunya, dia menemukan bahwa di sana sudah hadir bangsa lain yaitu dari tanah suci kebenaran yang menyuruhnya tunduk dan menjadi pengikutnya. Hal ini menyebabkan timbulnya bentrokan dengan orang-orang dari tanah suci kebenaran. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Fang Han menyingsingkan lengan bajunya yang besar, dan sebuah jembatan emas muncul begitu saja, menembus 100.000 alam semesta, membungkus semua orang di keluarga Nangong di dalamnya. Tak lama kemudian, kilat menyambar awan, dan dalam sekejap, mereka melintasi berbagai negara dan tiba di negara tempat keluarga Nangong berada. Memang, di negara ini, tak terhitung banyaknya kepala iblis, binatang buas, ras dewa, ras laut, dan ras barbar, serta pasukan dari dunia lain telah berada di negara itu, menjarah kultivator, membunuh immortal. Di mana-mana terdapat kobaran api perang yang tragis. Di tanah luas negara itu, pemandangan tragis muncul di mana-mana. Fang Han tetap tenang dan menatap langsung ke pusat wilayah itu, ke arah pegunungan yang sangat megah. Di pegunungan itu, terdapat sebuah puncak tinggi yang menjulang ke langit, menembus awan, memasuki ruang lain. Saudara Fang Han, ini adalah gunung tertinggi di negara keluarga Nangong kita, Gunung Huaiyue, yang mencapai ketinggian 789 miliar mil, jauh ke dalam ruang eksotis. Ini adalah gunung suci negara kita. Kota keluarga Nangong kita berada di kaki gunung, tetapi ruang eksotis tempat gunung itu berada telah diduduki oleh kepala iblis yang mendesak formasi untuk memurnikan seluruh keluarga kita. Nangong patah hati tahu bahwa Fang Han memahami semuanya dan mau tak mau harus berkata, "Aku sudah memperhitungkannya." Ketiga kaisar kuno yang agung berada di ruang angkasa eksotis di atas, bekerja sama untuk merancang metode rahasia. Fang Han mengangguk. Aku tidak bisa membunuh mereka dari seberang ruang angkasa yang luas, tetapi jika aku turun dengan tubuh asliku, mereka tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Sambil berbicara, Fang Han melangkah masuk ke ruang eksotis itu. Kini, retakan ruang biasa tidak lagi dapat menghambat tubuhnya, dan kekuatan tubuhnya terhimpit ke dalam ruang eksotis, menyebabkan ruang itu runtuh. Namun, dia sekarang telah menarik kembali kekuatannya agar orang lain tidak mengetahuinya. Desir. Dia memasuki ruang eksotis itu dan mendapati bahwa ruang ini sangat luas, dipenuhi dengan ki asal yang dahsyat di mana-mana. Aliran ki adalah gang agung surgawi, membentuk gunung ki, lautan ki, dan sungai ki. Di antara mereka, beberapa ki primordial membentuk urat spiritual yang melayang naik turun di dalamnya. Namun, dia tidak melihat satupun ras iblis, ras dewa, ras laut, atau ras barbar. Apakah mereka tampaknya telah menghilang? Secercah keraguan terlintas di tengah alis Fang Han. Dia menatap ke kejauhan dan melihat fluktuasi kekuatan sihir, ada pertempuran di sana. Di kedalaman ki asal yang dahsyat, di suatu tempat yang jaraknya miliaran mil tak terhitung, Fang Han menemukan sistem dinding kristal berbentuk telur yang meliputi area seluas puluhan ribu mil. Itu adalah formasi yang dibangun oleh kekuatan besar untuk mengisolasi musuh agar tidak bisa melarikan diri. Sistem dinding kristal macam apa ini? Ternyata ini terdiri dari 88-64 jenis artefak abadi tingkat raja kuno. Luar biasa! Siapa yang memiliki kemampuan sehebat ini? Mata Fang Han berbinar, dan dia melihat sistem dinding kristal berbentuk telur, yang sebenarnya adalah formasi yang terdiri dari 64 artefak abadi tingkat raja. Dia segera mengaktifkan mata dewa surgawi guanya dan melihat ke dalam. Dia langsung melihat 3 kaisar kuno agung yang ingin dia bunuh, Kaisar Suci Daohai dari ras laut, Imam Besar Kaisar Kuno Kalong dari ras barbar, dan Kaisar Surgawi Huasin, Kaisar Dewa tingkat Kaisar Kuno dari ras dewa. Mereka sebenarnya dikelilingi oleh sekelompok sosok misterius, terengah-engah, dan benar-benar akan dibunuh. Para tokoh kuat yang membunuh ketiga kaisar kuno yang agung itu sebenarnya adalah sekelompok pemuda dan pemudi. Masing-masing dari mereka tampaknya bukan kultivator dari istana surgawi, melainkan dari alam lain. Aura di tubuh mereka bergetar dengan kebenaran, seolah-olah mereka adalah penguasa dunia yang mengatakan apapun yang mereka inginkan. Mereka sepertinya merasa ada seseorang yang memasuki ruang eksotis ini. Desir. Beberapa pemuda dan pemudi terbang keluar dari sistem dinding kristal dan memandang Fang Han dari jauh. Tanah suci kebenaran telah turun, semua kultivator tunduk. Kali ini pengadilan surgawi berada dalam kekacauan, dan kami bergegas ke sini dari tanah suci kebenaran yang jauh hanya untuk mengambil alih pengadilan surgawi. Semua kultivator pengadilan surgawi akan berada di bawah yurisdiksi tanah suci kebenaran kami untuk sementara waktu. Kami telah menggantikan pengadilan surgawi. Tanah suci kebenaran. Fang Han terkejut. Melihat beberapa pemuda dan pemudi yang sangat kuat di hadapannya, dia langsung tahu bahwa mereka berasal dari ujung lain alam surga, orang-orang yang setara dengan mereka yang berada di istana surgawi lainnya.
Tanah Suci Kebenaran adalah dinasti tak terkalahkan yang didirikan oleh Raja Abadi Kebenaran, sama sekali tidak kalah dengan Istana Surgawi yang didirikan oleh Raja Abadi Penciptaan. Dalam legenda alam surga, 3 Raja Abadi Agung, Kebenaran, Asal, dan Penciptaan, masing-masing mendirikan sebuah eksistensi yang sebanding dengan Istana Surgawi. Raja Abadi Penciptaan mendirikan Istana Surgawi, Raja Abadi Kebenaran mendirikan Tanah Suci Kebenaran, dan menurut desas-desus, Raja Abadi Asal juga mendirikan Tanah Suci Kebenaran. Raja Abadi mendirikan dinasti Asal. Namun, ketiga kekuatan besar ini terlalu berjauhan di alam surga. Bayangkan saja, bahkan seorang ahli seperti Kaisar Yu membutuhkan ribuan tahun penerbangan untuk melakukan perjalanan dari 100.000 negara besar pengadilan surgawi ke Tanah Suci Kebenaran, dan bahkan harus melewati banyak jurang dan ngarai berbahaya. Karena alasan ini, ketiga kekuatan besar tersebut tidak pernah bertemu. Kini, orang-orang dari Tanah Suci Kebenaran benar-benar telah muncul. Apa maksudnya ini? Hanya ada satu alasan. Artinya, penduduk Tanah Suci Kebenaran mengetahui bahwa ras dewa, ras barbar, dan berbagai kekuatan lainnya sedang mengepung Istana Surgawi, dan mereka ingin datang dan mendapatkan bagian dari rampasan perang. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa penduduk Tanah Suci Kebenaran saat ini sedang menaklukkan sekte-sekte dari 100.000 negara besar pengadilan surgawi satu persatu, bahkan sampai mengatakan bahwa sejak pengadilan surgawi lenyap, semuanya harus mematuhi perintah Tanah Suci Kebenaran. Pernyataan ini penuh dengan ambisi buas, yang jelas terlihat oleh semua orang. Dunia sedang kacau, dan Tanah Suci Kebenaran juga ikut terlibat. Aku bertanya-tanya apakah ada Raja Langit tertinggi dari Tanah Suci Kebenaran yang telah muncul? Akankah dinasti Asal juga ikut terlibat? Meskipun Raja Abadi Kebenaran dari Tanah Suci Kebenaran juga telah menghilang, Raja Langit di dalamnya juga sangat kuat. Fang Han semakin merasakan bahwa alam surga telah diterjang badai, dan badai ini semakin dahsyat. Dalam waktu dekat, badai tersebut kemungkinan akan menjadi lebih besar lagi, menyeret serta Tanah Suci Kebenaran, dinasti Asal, dan bahkan lebih banyak kekuatan kuno serta para ahli super dari masa lalu. Namun, ini juga merupakan hal yang baik. Dengan keterlibatan Tanah Suci Kebenaran, pengadilan surgawi akan semakin tidak mampu menangani semuanya. Hal ini akan lebih memudahkan pertumbuhannya sendiri. Bagaimana kabarmu, kultivator? Apa kau tidak dengar? Istana Surgawi telah mengalami pengepungan dan kehilangan kemampuan untuk memerintah sepenuhnya. Sekarang, semua sekte di 100.000 negara besar berada dalam bahaya besar dan harus diselamatkan oleh seseorang. Kami, Tanah Suci Kebenaran, mengetahui berita ini dan bergegas ke sini untuk menyelamatkanmu. Dari sekte mana kau berasal? Kau tampak seperti kaisar kuno, karena kau seharusnya mengetahui kekuatan Tanah Suci Kebenaran kami, berdirilah di sini dan laporkan afiliasimu. Kemudian bawa kami ke sektemu dan bersumpah setia kepada Tanah Suci Kebenaran, melepaskan diri dari Istana Surgawi, dan Tanah Suci Kebenaran kami akan melindungi sekte besarmu dari invasi. Seorang pemuda berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap Fang Han, serta Nangong patah hati di belakangnya dan sekelompok elit keluarga Nangong, berbicara langsung dengan sikap arogan. Orang-orang dari Tanah Suci Kebenaran. Nangong patah hati tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi, dan alur pikirannya pun terhenti, ekspresinya berubah agak muram. Bagaimana? Apakah Tanah Suci Kebenaranku tidak cukup untuk menjadi tuanmu? Seorang wanita muda di samping pria muda itu berkata dengan dingin, Anda dapat melihat bahwa 3 kaisar kuno telah terjebak oleh kami dalam formasi besar dan akan ditangkap serta dibunuh dalam beberapa hari. Tidakkah kami dapat menyelesaikan krisis Anda? Setiap orang, suara Fang Han terdengar tenang saat dia berjalan mendekat. Aku juga datang untuk membunuh 3 kaisar kuno, tetapi sayangnya, pembunuhan ini dicuri olehmu. Kita perlu menyelesaikan masalah ini dengan semestinya. Aku berencana untuk memurnikan 3 kaisar kuno menjadi bonekaku. Kau boleh mencoba merebut mereka sekarang, tetapi kau harus memberiku kompensasi. Apa yang tadi kau katakan? Beberapa pemuda dan pemudi itu sangat terkejut, seolah-olah mereka salah dengar, mereka tidak menyangka Fang Han akan benar-benar mengatakan hal seperti itu. Mereka sangat berkuasa, dan kali ini, setelah melakukan perjalanan melalui alam tak terbatas dari Tanah Suci Kebenaran ke 100.000 negara besar pengadilan surgawi, tujuannya adalah untuk menaklukkan kaisar dari berbagai negara pengadilan surgawi dan menerima kekuasaan 100.000 negara besar pengadilan surgawi. Awalnya mereka mengira bahwa dengan prestise Tanah Suci Kebenaran, kemanapun mereka pergi, semua orang akan tunduk, dan setiap kaisar kuno harus bersujud. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan orang ini, Fang Han, yang begitu membuka mulutnya justru meminta kompensasi kepada mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nak, apakah kau sudah gila? Pemuda yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya berkata, Aku, Yin Zhengchao, telah berkultivasi selama entah berapa tahun dan berapa bulan. Di Tanah Suci Kebenaran, aku memiliki kekuatan besar dan merupakan penguasa dunia di Tanah Suci Kebenaran. Kau benar-benar berbicara kepadaku seperti ini?
Apakah kau ingin ditindas seperti 3 kaisar kuno? Berlututlah dan tampar mulutmu sendiri sampai kami puas, dan mungkin kami akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, nasibmu akan sama seperti ketiga kaisar kuno itu, yang dilebur oleh susunan pemurnian abadi kebenaran terbalik 8 ekstrim, mati secara tidak wajar, tanpa kemungkinan reinkarnasi. Seorang wanita tampak mengeluarkan ki jahat yang melesat di antara alisnya, keberanianmu sungguh luar biasa, berlututlah. Saat dia berbicara, wanita itu menampar sesuatu dengan telapak tangannya. Saat tangan besar itu bergerak, warnanya benar-benar menyerupai giok. Di tangan besar yang menyerupai giok itu, semuanya berkilauan dengan cahaya zamrud, memiliki kekuatan yang sangat besar. Setiap pancaran cahaya suci berwarna zamrud memiliki kekuatan untuk menghancurkan seorang kaisar. Serangan dengan kekuatan kaisar kuno. Telapak tangan Dao Raja Dewa Giok. Ekspresi Nangong patah hati berubah, siapakah kau bagi Dewa Langit Zamrud? Aku adalah adik perempuan dari penguasa Langit Zamrud. Kau juga mengenal penguasa Langit Zamrud, dia adalah tokoh penting. Kakakku, penguasa Langit Zamrud, berada di peringkat ke-18 dalam daftar peringkat kandidat Raja Surgawi. Dia jauh melampaui orang-orang seperti Kaisar Shi dari Istana Surgawi atau Tombak Penghakiman. Karena kau bisa menyebut nama kakakku, aku akan mengampuni nyawamu, tetapi anak ini akan mati di bawah telapak tangan Dao Raja Dewa Giokku. Bersenandung, wanita ini, yang dikabarkan sebagai adik perempuan dari Dewa Langit Zamrud, menyerang dengan telapak tangannya, memadatkan menjadi kerajaan Giok, dunia Giok, dinasti Giok, dan alam semesta Giok. Dengan kultivasi yang setara dengan kaisar kuno, dia mencengkeram dengan ganas, menyelimuti Fang Han. Mengaum, Fang Han tidak menggerakkan tangan atau kakinya, seringai muncul di wajahnya. Tepat saat telapak tangan Giok itu turun, dia mengeluarkan raungan yang hebat, dan dunia retak, alam semesta terbalik, langit dan bumi hancur berkeping-keping, dan telapak tangan Giok itu langsung hancur menjadi bubuk. Retak, retak, retak. Adik perempuan dari Dewa Langit Zamrud ini tiba-tiba berhenti di udara, tak bergerak, seolah-olah dia terkejut hingga bodoh karena raungan Fang Han. Kemudian, semua orang terkejut melihat seluruh tubuh adik perempuan penguasa Langit Zamrud tampak retak, lalu hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi kepingan Zamrud yang berkilauan. Jelas, seluruh jiwanya telah terguncang hidup-hidup, dan tubuhnya juga telah hancur total, dia telah mati. Kepunahan langsung. Satu raungan saja telah membunuh seorang kaisar kuno. Kekuatan Fang Han sangat dahsyat. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Raja Langit sejati, dia sangat dekat dengan salah satunya. Terlebih lagi, setiap saat, pecahan artefak ilahi penciptaan di dalam tubuhnya meleleh. Harta tertinggi 33 surga dan kerajaan ilahi kristalnya sendiri menyatu seperti air dan susu, dan dengan setiap perhitungan, Dao dan kekuatannya akan tumbuh dengan pesat. Zamrudmu akan menjadi permata di tongkatku. Fang Han membunuh adik perempuan penguasa Langit Zamrud itu dengan raungan tanpa peduli. Saat tongkat legenda di tangannya bergerak sedikit, kristal Zamrud yang hancur beterbangan ke tongkat legenda, menjadi ornamen pada tongkat tersebut. Dalam sekejap, tongkat legendaris ini berubah menjadi berbintik-bintik hijau, dan aura kuno legenda itu menjadi semakin kaya. Adik perempuan dari Dewa Langit Zamrud meninggal secara langsung, dan semua kemampuan ilahi, hukum, dan esensi yang terkandung dalam tubuhnya menjadi bagian dari tongkat legenda. Tongkat legendaris Fang Han telah dibaptis dengan darah Xuan Huang dan memiliki kualitas artefak abadi tingkat suci, mampu menampung kekuatan tanpa batas. Penggabungan tubuh Zamrud yang sebanding dengan kaisar kuno ke dalamnya memberikan manfaat tanpa batas pada tongkat legendaris ini. Fang Han merasakan sorak-sorai gembira dari tongkat legenda, dan pada saat yang sama merasakan kepuasan dari artefak abadi tingkat suci, tongkat legenda, dari kedalaman ruang angkasa yang jauh, dan mau tak mau mengangguk sedikit. Adik perempuan, wus. Beberapa pemuda dan pemudi melihat situasi ini, dan seluruh tubuh mereka tampak berlumuran darah, api darah menyembur dari atas kepala mereka. Kau benar-benar membunuh adik perempuan dari Dewa Langit Zamrud. Kau berani dan gegabah, menyinggung orang-orang di tanah suci kebenaran kami, di surga atau di bumi, tak seorang pun dapat menyelamatkanmu. Bunuh dia. Suara gemuruh yang melengking itu menyebar ke seluruh dimensi yang berbeda. Aura penghancur terpancar dari tubuh orang-orang ini, melancarkan serangan ganas terhadap Fang Han. Om Mani Padme Hum. Fang Han tetap tidak bergerak, hanya meneriakkan mantra 6 karakter tersebut. Seberkas cahaya Buddha melesat keluar, dan setiap karakter Buddha memadat menjadi alam Buddha kuno, menghancurkan zaman kuno, melintasi zaman, memiliki kekuatan ilahi 10.000 kalpa berupa keabadian dan kekuatan yang melampaui dunia. Pop. 6 wujud Buddha itu melesat ke dalam tubuh beberapa pemuda dan pemudi yang sebanding dengan kaisar-kaisar kuno. Para pemuda dan pemudi ini semuanya berhenti di udara, sama seperti adik perempuan dari Dewa Langit Zamrud. Kemudian, tubuh mereka retak sedikit demi sedikit, berubah menjadi potongan-potongan kecil. Tubuh kalian akan menjadi sayapku, tulang kalian akan menjadi tongkatku.
Ekspresi Fang Han tidak berubah, dan sayap kebebasan serta tongkat legenda terbang keluar, dan semua esensi tubuh ini menyatu menjadi harta karun sihir. Intisari mendidih, dan kedua harta karun ajaib itu tiba-tiba membesar, bahkan tumbuh beberapa kali lipat, menutupi langit dan menghalangi matahari, menstabilkan langit dan bumi. 6 aksara kuno itu ternyata memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, layak menjadi jimat agung warisan Raja Buddha pembebas duniawi. Fang Han meneriakkan ke-6 aksara itu, benar-benar membuat para pemuda yang setara dengan kaisar kuno itu mati ketakutan. Hatinya sedikit tergerak, dan ia memiliki pemahaman baru mengenai jimat Raja Buddha pembebas duniawi. Sebuah jimat melayang di dalam tubuhnya, dan sejumlah besar kekuatan magis sedang dimurnikan di sekitar jimat ini. Jimat ini tepatnya adalah jimat tertinggi dari Raja Buddha yang bebas dari duniawi, sebuah harta karun yang setara dengan yang disempurnakan oleh seorang raja abadi. Awalnya, kekuatan sihir Fang Han dangkal, dan dia tidak pernah mampu menembus misteri harta karun Buddha ini. Tetapi sekarang, sejak dia menyatu dengan pecahan artefak ilahi penciptaan itu, dan memurnikan Jun Changsheng, memperoleh 2999 dao tertinggi, mengkultivasi hukum tertinggi alam Dharma, dan tubuhnya dibaptis oleh darah Xuan Huang, memiliki jejak aura Raja Surgawi, dia segera memperoleh wawasan baru tentang jimat ini. Saat dia mengoperasikannya, jimat itu berkilat dan berubah menjadi 6 aksara kuno. Di tengah 6 aksara kuno itu duduk seorang Buddha Raja pembebas duniawi, dengan penampilan muda, tua, setengah baya, dan berbagai macam rupa. Hal itu secara tepat mewakili maksud tertinggi dari sekte Buddha, tubuh berwarna, tubuh kosong, tubuh dharma, tubuh pahala, tubuh balasan, dan tubuh sejati. 6 penampakan utama. Pada saat ini juga, Fang Han benar-benar memahami misteri tertinggi dari jimat ini. Seiring waktu, dengan menyatukannya ke dalam tubuhnya, ia akan memiliki pemahaman yang lebih besar tentang Dao Raja Surgawi. Jimat Raja Buddha yang bebas dari duniawi memiliki Dao ilahi tertinggi yang menjaga keberuntungan sekte Buddha dan berfungsi sebagai asal mula garis keturunan sekte Buddha tersebut. Fang Han merenungkan jimat ini, seluruh tubuhnya bergetar. Dia secara bertahap menggabungkan jimat itu dengan kerajaan ilahi kristalnya sendiri, sedikit banyak memicu kehendak Raja Abadi yang terkandung dalam jimat tersebut. Kehendak itu menyelimuti tubuhnya berulang kali, dan sisa-sisa artefak ilahi penciptaan di dalam dirinya bergetar hebat, larut sekali lagi, menyebabkan kekuatannya melonjak, hampir mencapai alam kehancuran yang tak tertandingi. Di dalam tubuhnya, kerajaan ilahi kristal itu mengembangkan kehancuran besar langit dan bumi, mengembangkan kekacauan, dan membentuk kondisi berbagai dunia langit dan bumi, berulang kali. Akhirnya, bersih juga. Sekumpulan lalat ini, berani-beraninya memerintahku di depanku? Setelah mengaum sampai mati orang-orang itu, Fang Han mengibaskan jubahnya yang berlumuran darah dan menatap langsung ke formasi besar yang mengepung ketiga kaisar kuno itu. Sejak masa-masa kacau tiba, jika Fang Han ingin menonjol, dia sama sekali tidak akan takut pada tanah suci kebenaran manapun, bahkan tidak akan takut pada seorang Raja Surgawi. Sekalipun seorang Raja Surgawi datang untuk memburunya, dia akan bangkit dan bertarung. Dia akan menempa dirinya sendiri untuk mencapai alam kekebalan. Formasi besar yang mengepung ketiga kaisar kuno itu adalah formasi pemurnian abadi kebenaran terbalik 8 absolut yang memiliki reputasi gemilang di zaman kuno, kekuatannya yang dahsyat mengintimidasi miliaran ruang waktu, tidak ada kaisar kuno yang tidak menundukkan kepala di hadapannya. Terlebih lagi, 64 artefak abadi tingkat raja yang membentuk formasi besar ini masing-masing dapat mengintimidasi 8 kehancuran dan 6 harmoni dengan kekuatan mereka, memiliki misteri tak terukur yang menantang para dewa dan hantu, hampir setara dengan 26 artefak abadi tingkat raja yang telah dijarah Fang Han dari Istana Surgawi. Setelah keluar, Fang Han mengalami kejadian yang sangat menguntungkan tersebut dan tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Itu tadi 64 artefak abadi tingkat raja. Jika dia memperolehnya, seberapa besar kekuatan sekte Yuhua akan meningkat? Tanah suci kebenaran yang legendaris sebenarnya telah mengeluarkan begitu banyak artefak abadi tingkat raja untuk membentuk formasi besar dan datang ke 100.000 prefektur besar, orang bisa melihat tekad mereka. Dan siapakah orang yang bertanggung jawab atas formasi pemurnian abadi kebenaran terbalik 8 absolut yang terdiri dari 64 artefak abadi tingkat raja ini? Seberapa tinggi dan kuat kekuatan sihir mereka? Tatapan Fang Han seketika menembus formasi besar itu, menembus bagian dalamnya. Dalam sekejap, ia melihat bahwa di dalam formasi pemurnian abadi kebenaran terbalik 8 absolut, pancaran zamrud mengalir tanpa henti. Pancaran ini telah sepenuhnya menjebak 3 kaisar kuno terkuat dari ras laut, ras dewa, dan ras barbar, dan tampaknya memurnikan mereka dengan mudah. Betapapun ganasnya ketiga kaisar kuno ini, atau bagaimanapun mereka mencoba melarikan diri, begitu mereka bertemu dengan formasi besar ini, mereka terpental kembali. Mereka benar-benar putus asa, tanpa jalan menuju surga dan tanpa pintu untuk memasuki bumi. Cahaya zamrud itu bukan manusia, sebenarnya apa itu? Mungkinkah itu penguasa langit zamrud yang legendaris?
Pakar tak tertandingi yang menduduki peringkat ke-18 dalam daftar peringkat kandidat Raja Surgawi, makhluk yang sepenuhnya melampaui Kaisar Shi dan tombak penghakiman. Tidak heran, ketika aku menghitung di dalam sekte Yuhua, sulit untuk membunuh ketiga kaisar kuno dari jarak jauh, itu karena tanah suci kebenaran telah muncul. Itulah yang membuatku merasakan ada sesuatu yang salah, jika tidak, aku akan bertanya-tanya bagaimana mungkin aku tidak bisa membunuh kaisar kuno dari jarak jauh dengan kekuatanku. Fang Han menghitung dalam hatinya dan meraih dengan tangannya yang besar. Gemuruh. Tangan raksasa yang tak terukur itu langsung meraih ke arah formasi pemurnian abadi kebenaran terbalik 8 absolut dan 64 artefak abadi tingkat raja. Tepat pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Di dalam formasi besar itu, pancaran zamrud berputar semakin cepat, memenjarakan waktu itu sendiri. Di dalamnya, terdengar 3 jeritan memilukan. Ah, ah, ah. Ketiga kaisar kuno itu secara bersamaan dimusnahkan, berubah menjadi 3 roh primordial telanjang yang menyatu dengan pancaran zamrud. Ia sebenarnya telah secara langsung memurnikan ketiga kaisar kuno itu, menggabungkan mereka ke dalam tubuhnya, dan mengubah mereka menjadi inkarnasi eksternal dan roh primordial eksotis. Seberapa kuatkah pancaran zamrud ini? Telapak dao surgawi zamrud. Sebuah suara tumpul terdengar dari dalam, dan sebuah telapak tangan raksasa muncul. Pop! Formasi besar yang terdiri dari artefak abadi tingkat raja tiba-tiba menyusut, berkoordinasi dengan telapak tangan zamrud raksasa untuk bertemu dengan telapak tangan raksasa Fang Han yang tak terukur. Ketika keduanya bertabrakan di udara, dalam sekejap, seluruh dunia dimensi berbeda ini hampir hancur oleh kekuatan benturan tersebut. Fang Han tetap tak bergerak, tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya. Dia tidak menyerang lagi, tetapi hanya menyaksikan formasi besar di depannya menghilang, dan seorang pemuda yang telah menyempurnakan 3 kaisar kuno berjalan keluar. Ekspresi pemuda itu tenang, namun di dalam hatinya terpendam gejolak batin yang sangat besar. Ia berdiri tanpa bergerak. Begitu melihat Fang Han, serta Nangong patah hati dan anggota keluarga Nangong lainnya di belakangnya, ia tidak bergerak, melainkan menyapu pandangannya ke arah mereka. Di mana adik perempuan dan adik laki-lakiku? Mereka semua dibunuh olehku. Fang Han melangkah maju, matanya sedikit menyipit. Mereka tidak menghormatiku, jadi aku membunuh mereka semua. Sekarang, mereka telah menjadi permata dan persembahan di tongkatku. Kau adalah penguasa langit zamrud, sosok tak tertandingi, tak terkalahkan, dan tangguh yang menduduki peringkat ke-18 dalam daftar peringkat kandidat Raja Surgawi yang dirumorkan, pakar tak terkalahkan dari tanah suci kebenaran. Tongkat legendaris, pemuda itu menatap tongkat di tangan Fang Han, bergerak sedikit, dan mengenali asal-usul tongkat itu. Kemudian, dia mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Fang Han. Kau membunuh adikku? Untuk membenarkan ucapan Fang Han, jari-jarinya bergerak sedikit, dan tiba-tiba, beberapa aura zamrud samar muncul di tongkat legenda tersebut. Kau sungguh berani-beraninya membunuh adik laki-laki dan adik perempuanku. Pemuda itu tidak menyerang, tetapi melontarkan kata-kata itu satu persatu. Meskipun kau putra seorang Raja Surgawi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Kau adalah penguasa langit zamrud. Fang Han bertanya lagi. Benar sekali. Pemuda itu, mengenakan jubah zamrud yang berkibar tertiup angin, masih tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya, dengan gejolak batin yang terpendam di dalam hatinya. Aku adalah penguasa langit zamrud. Kali ini, tanah suci kebenaran kita telah mengirim 10 penguasa langit untuk mengambil alih pasukan istana surgawi dan memusnahkan semua makhluk yang berani melawan tanah suci kebenaran kita. Kau, bersama orang-orang di belakangmu, pasti akan mati, tidak ada jalan untuk bertahan hidup. Apakah kau ingin bunuh diri sekarang, atau kau ingin aku yang melakukannya? Meskipun adik-adik dan adik-adik seperguruan Dewa Langit Zamrud telah dibunuh oleh Fang Han, dia tetap begitu tenang, yang menunjukkan metode dan kultivasi serta pengembangan diri yang luar biasa dan tak tertandingi. Aku tidak hanya ingin membunuh mereka, aku juga ingin membunuhmu. Fang Han membuka matanya. Tuan Langit Zamrud, kau bisa menjadi permata paling cemerlang di tongkatku. Omong kosong. Niat membunuh penguasa Langit Zamrud melonjak, dan di atas kepalanya muncul aura dan fenomena langit dan bumi yang terbalik, serta naga dan ular yang muncul dari tanah. Tepat pada saat ini, ledakan tawa liar terdengar dari ruang lain, dan aura Fang Han dan penguasa langit Zamrud yang hendak menyerang tiba-tiba padam. Warna metalik yang cemerlang muncul di udara. Kemudian, seorang pemuda berjubah emas, berjalan dengan langkah seperti naga dan harimau, turun dari langit. Di belakangnya, ia membawa banyak ahli. Para ahli ini tampaknya adalah kultivator dari 100.000 prefektur besar Istana Surgawi, para ahli yang telah ditaklukkan oleh pemuda ini. Tuan Langit Zamrud, kali ini aku telah unggul. Pria berjubah emas itu tertawa terbahak-bahak. Aku telah memenggal kepala kaisar-kaisar kuno lainnya yang menyerang, dan aku telah menaklukkan keluarga Su dari prefektur Su dan keluarga Suanyuan dari prefektur kuno Zulu. Lihat,
ini adalah kepala dari kedua keluarga tersebut, serta intisari dari keluarga-keluarga tersebut, semua tokoh jenius mereka telah bergabung denganku. Meskipun kau berada di peringkat ke-18 dalam daftar peringkat kandidat Raja Surgawi dan aku di peringkat ke-19, aku sama sekali tidak kalah darimu. Dalam proses pengambil alihan kekuatan Istana Surgawi ini, aku telah memimpin, dan peringkatku kemungkinan besar akan melampaui peringkatmu. Tuan Langit Yuan Jin. Tuan Langit Zamrud menatap pria berjubah emas yang turun dengan tatapan dingin. Ekspresinya akhirnya sedikit berubah, sepertinya dia sangat kesal karena telah dikalahkan oleh pihak lain. Kau bahkan belum menaklukkan keluarga Nangong yang kecil sekalipun. Penguasa Langit Yuan Jin tak kenal ampun. Ia mengamati Fang Han, lalu menatap Nangong patah hati dan yang lainnya di belakangnya, dan senyum langsung muncul di wajahnya. Sepertinya orang-orang ini masih berselisih denganmu, penguasa Langit Zamrud. Saudara Feng Yuan, mengapa kau juga ada di sini? Tiba-tiba, di belakang penguasa surgawi Yuan Jin, di antara sekelompok kultivator, seorang pria tinggi dan tegap yang memegang kapak besar berseru, bukankah kau diturunkan pangkatnya menjadi pasukan hukuman pengadilan surgawi? Bagaimana kau bisa muncul di sini? Kaisar kapak kecil, Suan Yuan Fo. Ini adalah keluarga Suan Yuan yang telah ditaklukkan oleh penguasa surgawi Yuan Jin. Tanpa diduga, Kaisar kapak kecil Suan Yuan Fo, reinkarnasi Kaisar kapak, juga muncul di sini. Mereka semua mengenali Fang Han. Namun, Kaisar kapak kecil masih memanggil Fang Han dengan nama Feng Yuan. Sebenarnya, identitas Fang Han hanya diketahui oleh beberapa tokoh tingkat tinggi di Istana Surgawi, seperti Tombak Penghakiman dan Kaisar Shi. Orang-orang di Sekte Yuhua juga tahu, tetapi tidak ada yang menyebarkannya. Pakar nomor 1 dalam pertarungan jenius Istana Surgawi, Feng Yuan yang mengalahkan reinkarnasi seorang Raja Surgawi, seorang ahli Sekte Yuhua, makhluk yang setara dengan tingkat Kaisar kuno. Dia Feng Yuan? Dia benar-benar muncul di sini? Menurut rumor, dia ditindas oleh pengadilan surgawi. Aku tidak tahu mengapa dia tidak menerima hadiah dari pengadilan surgawi dan bahkan diturunkan pangkatnya menjadi pasukan hukuman pengadilan surgawi. Bagaimana dia bisa muncul sekarang? Sepertinya dia sedang berhadapan dengan penguasa Langit Zamrud. Dia tidak mungkin menjadi lawan penguasa Langit Zamrud. Pihak lain adalah tokoh mitos legendaris, makhluk yang sangat dekat dengan Raja Surgawi. Rumor mengatakan bahwa dalam daftar peringkat kandidat Raja Surgawi di Tanah Suci Kebenaran, dia berada di peringkat ke-18, jauh di atas Kaisar Shi dan Tombak Penghakiman. Kekuatan Feng Yuan hanya sebanding dengan Kaisar kuno, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan para penguasa langit ini? Ya, selalu ada seseorang yang lebih kuat dari yang kuat, satu gunung lebih tinggi dari gunung lainnya. Awalnya saya mengira bahwa kaisar-kaisar Istana Surgawi, Kaisar Shi dan Tombak Penghakiman, sudah merupakan sosok yang paling mendekati Raja Surgawi, tetapi saya tidak menyangka bahwa di dalam Tanah Suci Kebenaran, masih ada tokoh-tokoh setingkat Dewa Surgawi ini. Di antara kaisar-kaisar dengan keabadian langit dan bumi, terdapat berbagai tingkatan. Ada pemimpin biasa dari sekte-sekte tertinggi, dan kaisar-kaisar kuno seperti Kaisar Qi dan Kaisar Poid. Di atas mereka terdapat sosok-sosok seperti Kaisar Shi dan Tombak Penghakiman, yang bahkan kehendak seorang Raja Surgawi pun tidak dapat membunuh mereka dalam satu serangan. Di puncak tertinggi terdapat para penguasa surgawi legendaris yang dapat memicu kesengsaraan besar Raja Surgawi. Mereka adalah kaisar-kaisar yang benar-benar tangguh. Kali ini, sungguh mengejutkan. Beberapa ahli yang ditaklukkan oleh Dewa Langit Yuan Jin mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Penguasa surgawi Yuan Jin telah menaklukkan total 2 keluarga besar, keluarga Su dan keluarga Suan Yuan. Kedua keluarga besar ini memiliki hubungan yang erat dengan Fang Han. Su Muyun berasal dari keluarga Su ini. Tentu saja, banyak ahli di antara mereka mengenal Fang Han. Pakar nomor 1 dalam pertarungan jenius Istana Surgawi, makhluk yang setara dengan Kaisar kuno. Penguasa surgawi Yuan Jin menatap Fang Han. Harta karun sihir di tubuhmu tidak buruk, tetapi kekuatanmu biasa-biasa saja. Penguasa surgawi Zamrud, apakah Anda benar-benar ingin berhadapan dengan semut seperti ini? Semut? Fang Han mendengar suara yang disebut, Tuan Langit Yuan Jin, dan tak kuasa menahan diri untuk mencibir berulang kali, Tuan Langit macam apa? Sekelompok bajingan sombong yang memanfaatkan orang lain, berani-beraninya membuat keributan di sini? Tanah suci kebenaranmu yang disebut-sebut itu hanyalah sekelompok perampok. Tidak apa-apa jika kalian ingin menaklukkan sekolah lain, tetapi pamer di depanku adalah kesalahan besar. Seni ilahiku telah mencapai prestasi utama, dan kebetulan aku bertemu dengan kalian. Aku akan menggunakan kalian untuk menguji pedangku, membunuh kalian semua, dan menambahkan lebih banyak permata dan kekuatan ke tongkat legendarisku. Fang Han melangkah maju, menunjukkan tidak ada kelemahan. Tubuhnya yang tinggi berdiri tegak di udara, seperti tubuh dewa kuno, abadi dan tak terkalahkan. Dia benar-benar berniat untuk membunuh kedua penguasa langit ini. Kekuatan penguasa langit Zamrud dan penguasa langit Yuan Jin benar-benar melampaui Kaisar Shi dan Tombak Penghakiman. Setelah terbunuh,
jika dia mengintegrasikan mereka ke dalam tubuhnya, kerajaan ilahi kristalnya tidak hanya akan berlipat ganda ukurannya, tetapi dia juga akan memiliki lebih banyak kekuatan yang terkumpul untuk mempersiapkan diri menghadapi malapetaka Raja Surgawi di masa depan. Tingkat kultivasi Fang Han kini sangat dekat dengan tingkat Raja Surgawi, tetapi sayangnya, dia tidak berani memicu malapetaka Raja Surgawi karena dia tidak akan mampu bertahan. Dia telah naik ke tingkat Saint, Kaisar Abadi tertinggi, dan bahkan alam, keabadian langit dan bumi, melewati malapetaka-malapetaka itu dengan mudah tanpa usaha apapun, tetapi malapetaka Raja Surgawi benar-benar berbeda. Bencana yang menimpa Raja Surgawi adalah cobaan yang menghancurkan. Dia tidak tahu iblis kuno dan aneh apa yang akan muncul, dan bahkan banyak Raja Surgawi mungkin akan datang setelah mendengar berita itu untuk membunuhnya. Bencana yang menimpa manusia bahkan lebih parah. Tanpa kepastian mutlak, itu tidak mungkin untuk diatasi. Sekarang, para kaisar super yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa memilih untuk bertahan dan mengumpulkan kekuatan. Sekarang, membunuh para ahli kaisar kuno biasa, bahkan jika mereka dimurnikan ke dalam tubuhnya, tidak akan banyak berpengaruh atau mengumpulkan kekuatan. Namun, jika dia bisa membunuh para ahli seperti penguasa langit Zamrud dan penguasa langit Yuan Jin, itu tetap akan memiliki tujuan yang signifikan dalam pengumpulan kekuatan. Sekarang, harta karun ajaib pada Fang Han, sayap kebebasan, tongkat legenda, pagoda 8 divisi, harta karun tertinggi 33 surga, guci totem, dan jubah berlumuran darah, semuanya membutuhkan hukum yang sangat kuat untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Berani. Penguasa langit Yuan Jin sangat marah. Melihat Fang Han, dia hampir tidak percaya apa yang didengarnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti ini akan berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Menyebutnya berani atau gegabah bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya. Feng Yuan, mereka adalah dua penguasa surgawi dari tanah suci kebenaran. Kekuatan sihir mereka sangat tinggi, benar-benar melampaui kaisar-kaisar kuno, bahkan tombak penghakiman dari istana surgawi. Kaisar Shi sama sekali bukan tandingan mereka. Kau tidak bisa melawan mereka, jangan mencari kematianmu sendiri. Dalam daftar peringkat kandidat Raja Surgawi, mereka berada di peringkat ke-19 dan ke-18, sedangkan Kaisar Shi dan tombak penghakiman baru saja masuk ke 100 besar. Kaisar Kapak Kecil Xuan Yuanfo melihat bahwa situasinya tampak genting dan segera berteriak, khawatir Fang Han akan mengundang malapetaka yang tidak dapat dibendung. Oh, kau anak kecil, aku tidak tahu, tapi kau cukup setia. Apakah anak ini temanmu? Kau berbicara untuk memperingatkannya. Penguasa langit Yuan Jin tiba-tiba menoleh dan melihat Kaisar Kapak Kecil Xuan Yuanfo, secercah niat membunuh muncul di wajahnya. Tapi karena dia temanmu, kau tidak bisa lolos dari konsekuensi keterlibatanmu. Baiklah, aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan melihat bagaimana temanmu menyelamatkanmu. Matilah. Sambil berbicara, Dewa Langit Yuan Jin ini menggerakkan tangannya yang besar. Berkas cahaya keemasan memenjarakan alam Void, dan seluruh ruang hampa diwarnai emas. Telapak tangan emas raksasa muncul dari ruang hampa dan langsung mencengkeram Kaisar Kapak Kecil. Di mana-mana, kerajaan emas murni muncul, beroperasi terus-menerus, kekuatan penuh Dewa Langit ini ditampilkan. Ekspresi ketakutan muncul di wajah Kaisar Kapak Kecil. Menghadapi kekuatan yang begitu dahsyat, dia sama sekali tidak mampu melawan. Dia akan segera menerima serangan yang menghancurkan dan berada di ambang kehancuran seketika. Bersenandung, tepat saat itu, sebuah suara turun dari langit, seperti dewa perang kuno yang mengeluarkan raungan marah, seperti Buddha abadi yang berteriak tanpa henti, seperti kekuatan besar dari zaman yang tak terhitung jumlahnya yang melakukan perlawanan terakhir. Suara ini menyapu ruang dan waktu, menghantam langsung kerajaan emas itu. Dengan suara berderak, seperti angin yang menyapu awan, pohon palem emas itu hancur total, tanpa meninggalkan jejak. Penguasa surgawi Yuan Jin mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Tampaknya dia telah menerima pukulan berat, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Kau benar-benar berani menyakiti temanku? Apa kau tidak ingin hidup? Baiklah, aku tidak mau repot-repot membuang kata-kata denganmu, aku akan langsung membunuhmu. Fang Han menggunakan mantra sejati, menghancurkan jejak tangan besar penguasa langit Yuan Jin hanya dengan satu kata. Setelah itu, dia tidak berlama-lama. Dia melangkah maju, dan tongkat legenda di tangannya bergetar, mengeluarkan jutaan bayangan tongkat dan legenda, langsung menyapu kedua penguasa langit di dalamnya. Sebuah gerakan mematikan. Sebuah legenda yang jauh. Dalam sapuan ini, sebuah kerajaan legenda segera terbentuk di udara, meliputi penguasa langit Yuan Jin dan penguasa langit Zamrud, menelan segalanya. Adapun yang lain, mereka tetap tak bergerak, tanpa dampak atau bahaya sedikit pun. Orang-orang dari keluarga Su, orang-orang dari keluarga Xuan Yuan, dan orang-orang dari keluarga Nangong semuanya gemetar ketakutan, tidak mampu melepaskan diri. Mereka berkumpul bersama, menyaksikan pertempuran antara Fang Han dan Dewa Langit Zamrud serta Dewa Langit Yuan Jin di dalam kerajaan legenda itu. Bagaimana mungkin Feng Yuan itu begitu kuat,
bahkan sebanding dengan Dewa Langit. Dewa Langit adalah penguasa langit, hanya selangkah lagi untuk mencapai alam Raja Langit tertinggi. Tombak penghakiman dan Kaisar Shi bukanlah lawan dari seorang Dewa Langit. Siapakah sebenarnya Feng Yuan ini yang begitu kuat? Tak terkalahkan, melawan dua sekaligus. Mustahil, mustahil. Ketika Feng Yuan ini pertama kali datang ke keluarga Su kami, dia hanyalah seorang dewa emas kecil, bahkan bukan dewa leluhur. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai level ini sekarang? Banyak sekali ahli yang mendiskusikannya, hampir pingsan. Secara khusus, Kaisar Kapak Kecil Suan Yuan Fo merasa seolah-olah sedang bermimpi, mengalami perasaan tidak nyata. Dia tidak terbiasa dengan Fang Han yang tiba-tiba menjadi begitu kuat. Ini bukan lagi sekadar kekuatan biasa? Ini, di antara 100.000 negara besar di istana surgawi kita, tidak ada yang memiliki kejeniusan yang begitu melimpah. Feng Yuan ini kemungkinan besar adalah Raja Surgawi terkuat berikutnya setelah Mu Yihuang, Raja Perang Surgawi. Kepala keluarga Suan Yuan, seorang ahli setingkat kaisar kuno, Suan Yuan Zulu, adalah seorang pria dengan aura agung seorang kaisar. Namun kini, ia tampak menjadi sosok kecil, berusaha sekuat tenaga memimpin berbagai ahli dan kaisar dari keluarga Suan Yuan untuk menghindari kerajaan legendaris itu. Saudara Zulu, jangan panik. Aku berani menyimpulkan bahwa saudara Fang Han pasti mampu mengalahkan kedua penguasa langit, dan mungkin bahkan membunuh mereka. Kekuatan sihirnya telah mencapai alam yang tak terbayangkan, sangat dekat dengan Raja Langit, tanpa jarak yang tersisa. Nangong patah hati buru-buru menghampiri Suan Yuan Zulu. Fang Han? Bukankah dia Feng Yuan? Suan Yuan Zulu berkata dengan ketakutan. Identitasnya sebenarnya adalah Fang Han, seorang jenius abadi yang naik dari alam bawah. Dia mendapat dukungan dari Raja Langit Kekacauan di belakangnya, yang merupakan pelindungnya. Aku juga seorang murid terpilih dari Raja Langit Kekacauan sekarang. Saudara Fang Han mendapatkan banyak sekali harta dari Istana Surgawi, 26 artefak abadi tingkat raja, 12 pil abadi tingkat suci, dan banyak sekali material. Sekarang, sekte Yuhua telah tumbuh dan berkembang ke alam yang tak terbayangkan. Bahkan ketujuh kaisar itu telah naik ke alam keabadian langit dan bumi, dan kekuatan Kaisar Bulu telah lama melampaui Kaisar Kuno dan bahkan dapat bersaing dengan Kaisar Shi. Adapun Fang Han, akan kukatakan kepadamu, di Istana Surgawi, dia diserang oleh Raja Langit Miao Li dan Raja Langit Penebusan, namun dia berhasil lolos dengan selamat. Dia bahkan memperoleh fragmen seni bela diri dari benturan kedua Raja Langit itu dan sekarang membiarkan Kaisar Yu memahaminya. Setelah pemahaman berhasil, Kaisar Yu mungkin akan menjadi tokoh di tingkat penguasa langit. Nangong patah hati menyebutkan semua kehebatan Fang Han dalam satu tarikan napas. Mendengar ini, kepala keluarga Su dan banyak kaisar berkeringat deras, tercengang. Kekacauan? Raja Surgawi Kekacauan, seorang murid terpilih, lolos dari serangan gabungan dua Raja Surgawi. Kekuatan ilahi macam apa ini? Bukankah sudah pasti dia akan diangkat menjadi Raja Surgawi di masa depan? Nangong patah hati tersenyum tipis, benar. Sekarang keluarga Nangong kita sedang bersiap untuk membelot ke sekte Yuhua dan membentuk aliansi besar-besaran. Dengan seorang Raja Surgawi yang mendukung kita dari belakang, dan saudara Fang Han juga akan segera dipromosikan menjadi Raja Surgawi tertinggi, bangkit di masa-masa kacau dan menstabilkan alam surgawi tidak akan sulit. Nangong patah hati sedang merekrut orang untuk Fang Han. Ledakan! Tepat pada saat itu, suara yang menakjubkan meledak dari dalam kerajaan legenda tersebut. Getaran ini hampir menghancurkan seluruh ruang dimensi yang berbeda. Buruk, mundurlah dengan cepat. Kita harus mundur. Kita masih bisa menyaksikan pertempuran antara Fang Han dan dua penguasa langit di ruang dimensi berbeda ini. Nangong patah hati terguncang oleh getaran ini dan memuntahkan seteguk darah. Kerumunan itu pun segera meninggalkan ruang dimensi berbeda ini dan tiba di tanah alam surgawi. Mereka melihat bahwa cakrawala yang sangat tinggi telah menjadi masa kekacauan. Fang Han, dengan kekuatan satu orang, sedang melawan dua penguasa surgawi, benturan aura mereka saja hampir menghancurkan sebuah dunia. Kau bernama Fang Han? Bagus, sangat bagus. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang sombong sepertimu, menggunakan kekuatan satu orang untuk melawan dua penguasa langit kita. Apakah kau pikir kau termasuk dalam 10 tokoh teratas dalam daftar peringkat kandidat Raja Langit? Penguasa Langit Zamrud dan penguasa Langit Yuan Jin berdiri bersama, menghadap Fang Han. Serangan tongkat Fang Han barusan telah dihancurkan oleh mereka, tetapi gerakan ini telah menguji kekuatan Fang Han, yang memang sedalam jurang dan seluas lautan, jauh melebihi harapan mereka. Namun, tak satu pun dari mereka percaya bahwa Fang Han memiliki kekuatan untuk melawan dua orang sekaligus dan menandingi mereka. Apakah aku punya kekuatan untuk melawanmu adalah sebuah fakta. Aku akan mengirimmu ke surga barat sekarang juga. Tubuh Fang Han bergerak lagi. Tongkat legenda di tangannya berubah berulang kali, dan pancaran kekuatan legendaris turun dari langit seperti galaksi, membentuk sebuah puisi yang megah, sebuah bab puisi, legenda yang jauh itu turun sekali lagi. Di tengah kekuatan legendaris ini, Fang Han tetap tanpa ekspresi. Ia melangkah maju,
sayap kebebasan berkelebat di belakang punggungnya. Dengan sedikit gerakan, ia mengendalikan seluruh ruang. Pagoda 8 divisi berubah menjadi naga leluhur primordial, melingkari tubuhnya, membuat Fang Han bertindak seolah-olah ia adalah dewa yang mengendalikan naga raksasa. Ia meraih dengan tangannya yang besar, cakar naga merobek langit, menyelimuti kedua dewa langit di dalamnya. Swiss, kekuatan naga melonjak, menyentuh aura pelindung kedua dewa langit. Aura pelindung dewa langit Zamrud dan dewa langit Yuan Jin berubah menjadi serpihan sisik naga, bahkan menunjukkan kecenderungan meleleh. Telapak tangan dewa surga Giok. Segel agung emas cair. Guru langit Giok dan guru langit emas primordial segera melancarkan serangan terhadap Fang Han. Setelah melihat kemunculan naga leluhur primordial, mereka tahu bahwa kekuatan Fang Han luar biasa dan bahwa dia adalah lawan yang sangat tangguh. Tak satu pun dari mereka berani menunda. Dengan satu genggaman tangan besar mereka dan jari-jari yang saling bertautan, mereka melepaskan gerakan mematikan terkuat mereka untuk melawan serangan naga leluhur purba. Bang, bang, bang. Serangkaian ledakan menghancurkan seni naga transformasi segala sesuatu milik Fang Han. Teknik itu sepenuhnya dinetralisir oleh dua guru langit, yang tekniknya sangat ampuh, mampu menciptakan alam tak terbatas hanya dengan jentikan jari. Aura seni naga transformasi segala sesuatu sama sekali tidak efektif melawan mereka. Faktanya, kekuatan Fang Han saat ini dari 8 Buddha, jika dilepaskan begitu saja, bahkan dapat menangkap seorang ahli seperti Huang Fu Grand Dao. Namun, Guru Langit Giok dan Guru Langit Emas Primordial jauh lebih kuat daripada Huang Fu Grand Dao, sehingga seni naga transformasi segala sesuatu tentu saja tidak dapat mengalahkan mereka, tetapi dapat menyerap sejumlah besar energi vital mereka begitu saja. Begitu jurus naga pengubah segala sesuatu dihancurkan, kekuatan Fang Han, seperti gunung dan lautan, kembali melonjak. Kedua master langit ini kini telah menjadi tolok ukur Fang Han. Banyak fragmen artefak penciptaan di dalam tubuhnya dapat dimurnikan sepenuhnya selama pertempuran ini, sekaligus memberinya kekuatan tanpa batas. Pada saat yang sama, di dalam tubuh Fang Han, 19 jimat yang disempurnakan oleh Raja Langit berputar mengelilingi jimat Buddha Raja Pembebas Dunia, seperti bintang-bintang yang mengorbit bulan. Fang Han telah mengumpulkan banyak harta dan material magis di Istana Surgawi. Dia memberikan 12 pil abadi tingkat Saint dan 26 artefak abadi tingkat Raja kepada Kaisar Yu untuk memperkuat sekte Yuhua. Namun, dia juga mengumpulkan 19 jimat Raja Langit, yang tidak dia berikan karena dia tiba-tiba menemukan bahwa jimat Raja Langit ini memiliki efek signifikan dalam mengaktifkan jimat Buddha Raja Pembebas Dunia. Sang Buddha Raja Pembebas Dunia adalah seorang Raja Abadi, dan jimat itu ditempa oleh seorang ahli tingkat Raja Abadi, satu tingkat lebih tinggi dari Raja Langit. Oleh karena itu, jimat Raja Langit berputar di sekitar jimat ini, sepenuhnya tunduk, seperti bintang-bintang yang mengorbit bulan, membentuk siklus besar di dalam tubuh Fang Han, meningkatkan fisiknya dan bahkan memungkinkannya untuk terus memahami jalan agung Raja Langit, dan bahkan jalan agung Raja Abadi. Oleh karena itu, sekarang, dengan setiap pertempuran yang dialami Fang Han, energi vitalnya berfluktuasi, dan sihir Taoisnya menjadi semakin mendalam dan tak terduga. Potensinya tak terbatas. Seni naga pengubah segala sesuatu, 8 Buddha, memang merupakan harta karun tertinggi, tetapi sayangnya, terlalu lemah melawan kita. Kekuatan kita melampaui imajinasimu. Niat membunuh Guru Langit Giok berkobar. Tubuhnya gemetar, dan 64 aliran aura kerajaan melesat ke langit, meratap seperti hantu dan meraung seperti dewa, mengguncang langit dan bumi. Setiap aliran aura kerajaan berubah menjadi artefak abadi tingkat raja, menutupi langit dan bumi, membentuk formasi yang megah. 64 artefak abadi tingkat raja ini bukanlah satu set dan tidak memiliki fungsi ajaib dari 33 harta surgawi. Namun, mereka dapat membentuk formasi besar, memobilisasi semua energi vital, dengan seluruh kekuatan kosmik terbungkus di dalamnya, mampu membunuh dewa dan Buddha sekaligus. Seorang ahli setingkat kaisar kuno, begitu terjerat di dalamnya, akan binasa sepenuhnya. Di antara artefak abadi tingkat raja ini, yang paling dahsyat adalah lampu ilahi, bersinar terang, nyalanya menampilkan warna kuning pekat. Aura nyala api yang membara sangat mirip dengan aroma darah Xuan Huang. Dengan sedikit putaran, ia dapat membakar seseorang hingga hangus. Di dalam lentera ilahi ini bersemayam Dewa Purba yang kacau, yang wajahnya tidak jelas. Dewa kekacauan Purba terus-menerus melancarkan berbagai mantra sihir, meningkatkan kekuatan lampu ilahi, menjadikan lampu Xuan Huang ini mampu menerangi segala zaman dan menemukan arah di masa depan yang paling gelap. Cahaya lampu menembus lapisan masa depan yang gelap, menciptakan jalan terang langsung menuju pantai seberang. Artefak abadi tingkat raja lainnya, baik itu tripod, tungku, kecapi, pedang, seruling, atau pipa, ke-18 jenis senjata dan alat musik itu hadir. Setiap senjata memiliki roh artefak tingkat raja yang bersemayam di dalamnya. Beberapa roh artefak tingkat raja itu sendiri sekuat makhluk yang sezaman dengan langit dan bumi, dan ketika digabungkan, mereka membentuk formasi agung,
memberikan bantuan tanpa batas kepada Master Langit Giok. Dengan satu gerakan yang dilancarkan, situasi seolah berbalik. Teknik-teknik Taois yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar, seketika menyelimuti Fang Han, dengan tujuan untuk memurnikannya. Guru Langit Emas Primordial tertawa melihat pemandangan ini. Guru Langit Giok, Anda mengandalkan 64 artefak abadi tingkat raja ini, yang diperoleh dari perbendaharaan rahasia kuno, untuk terus menekan saya. Meskipun saya tidak yakin, 64 artefak abadi tingkat raja ini memang hebat, dan saya harus mengakuinya, terutama lampu Xuan Huang itu. Itu adalah lampu ilahi yang terbentuk dari penghancuran diri seorang kaisar langit agung kuno, dewa lampu langit, yang gagal dalam cobaan beratnya. Lampu itu sudah memiliki kualitas artefak abadi tingkat Saint. Baiklah, saya juga akan mengerahkan modal agung emas primordial saya yang telah disempurnakan untuk membantu Anda dalam menyempurnakan bajingan sombong ini. Penguasa langit emas primordial meraung, dan seketika itu juga, harta sihir berbentuk kota, berkilauan dengan cahaya keemasan, muncul dari atas kepalanya. Kota ini sangat besar, seperti ibu kota suatu negara, ramai dengan lalu lintas dan orang-orang, semuanya berupa figur emas kecil, kereta kuda, dan berbagai makhluk emas, tampak sangat hidup, seolah-olah itu adalah kerajaan emas, alam semesta emas. Inilah hasil didikan seumur hidupnya, yang dipadatkan menjadi ibu kota emas purba, yang juga dikenal sebagai alam semesta emas. Dia langsung menenggelamkan alam semesta emas ke dalam 64 artefak abadi tingkat raja. Kedua kekuatan itu menggabungkan diri, menahan Fang Han, dengan maksud untuk memurnikannya secara menyeluruh. Kau sedang mencari kematian. Harta sihir yang sedikit ini bisa menekanku? Sungguh lelucon. Tiba-tiba, Fang Han, yang terkurung di dalam, berbicara. Dia tetap tak bergerak, diselimuti oleh banyak artefak abadi tingkat raja dan kota Grand Capital emas primordial. Gelombang energi vital terpancar dari seluruh tubuhnya, menolak semua harta sihir itu. Ledakan. Pada saat harta karun magis beroperasi dengan intensitas paling tinggi, Fang Han bergerak. Dengan satu genggaman tangannya yang besar, kekuatan asal yang tak terbatas menyapu seluruh tempat kejadian. Hantu Raja Abadi asal muncul, seorang tetua tinggi dan besar yang mengenakan jubah panjang yang bukan hitam maupun putih. Saat matanya terbuka, kekacauan primordial melahirkan asal mulanya. Dengung, dengung, dengung. Artefak abadi tingkat raja dan ibu kota emas primordial mulai berfluktuasi. Berhentilah untukku. Fang Han meregangkan tubuhnya, dan 33 harta surgawi terbang keluar darinya, berubah menjadi 33 lapisan langit suci. Kekuatan penciptaan melonjak ke segala arah, menghancurkan cakrawala dan turun ke dunia fana. Ah, sang guru langit Giok lengah. Saat Fang Han melepaskan 33 harta surgawi, 64 artefak abadi tingkat raja berhamburan. Satu kuali besar dan satu tungku ramuan hancur berkeping-keping, dan roh-roh artefak di dalamnya menjerit. Dan di ibu kota emas purba, miliaran patung emas kecil semuanya binasa, dan beberapa dewa emas kuno berubah menjadi debu, lenyap begitu saja. Ini, Guru Langit Giok dan Guru Langit Emas Primordial berulang kali terdorong mundur oleh Fang Han, memuntahkan seteguk darah, wajah mereka sangat pucat. Mereka menatap ngeri 33 harta surgawi, yang merupakan artefak abadi tingkat raja. Meskipun 33 harta surgawi Fang Han juga merupakan artefak abadi tingkat raja, yang peringkatnya identik dengan 64, kualitasnya sangat berbeda. Perlu diketahui bahwa 33 harta surgawi Fang Han ditempa dari pecahan artefak penciptaan, melampaui artefak abadi tingkat Saint, dan secara langsung merupakan artefak penciptaan legendaris yang dapat menyaingi Raja Abadi. Satu harta karun surgawi 33, bahkan ketika bertabrakan dengan artefak abadi tingkat Saint, mungkin bahkan tidak akan menghasilkan retakan. 33 harta surgawi. Ini adalah artefak penciptaan legendaris. Bagaimana mungkin kau berhasil memurnikannya? Konon 33 harta surgawi ini hancur oleh gerbang keabadian. Meskipun satu di antaranya kemudian ditempa, ia rusak lagi oleh seorang ahli yang kuat bernama Kaisar Huang Quan. Pengadilan surgawi saat ini sedang melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Aku ingin tahu apakah mereka telah berhasil diperbaiki. Setelah itu, tanah suci jalan sejati kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Mengapa 33 harta surgawi muncul padanya? Terlebih lagi, dia dapat berkomunikasi dengan kekuatan penciptaan, dia adalah penerus sejati artefak penciptaan. Mungkinkah dia reinkarnasi dari Raja Abadi Penciptaan? Mundurlah dengan cepat. 33 harta surgawi ini, begitu menjadi artefak abadi tingkat raja, tidak terkalahkan. Orang ini sudah menjadi iblis sejati. Kita harus memanggil 8 guru surgawi lainnya dan menggunakan metode agung guru surgawi untuk bersama-sama menekannya. Guru Langit Giok dan Guru Langit Emas Primordial sama-sama sangat terkejut. Setelah melihat 33 harta surgawi, mereka langsung berpikir untuk mundur. Dengan kultivasi tingkat Guru Langit mereka secara alami dapat merasakan kengerian dari 33 harta surgawi, kengerian itu hampir tak tergoyahkan,
tak tertahankan, dan tak tertandingi. Keduanya bersama-sama melancarkan jutaan mantra sihir, berupaya merebut kembali ibu kota emas primordial dan 64 harta karun sihir. Namun, sudah terlambat. Fang Han melangkah seperti naga dan harimau, tubuhnya bergetar, kelima jarinya terentang, dalam posisi siap merebut langit dan menangkap kehampaan. 33 harta surgawi berputar di udara, menyelimuti seluruh dimensi alternatif. Sudah terlambat bagimu untuk mundur sekarang. Aku telah mengungkapkan 33 harta surgawiku untuk membunuhmu dengan satu pukulan. Semua harta sihir ini akan tetap di sini, ini bukan milikmu. Tiba-tiba, tubuh Fang Han membesar, hampir mencapai ketinggian langit. 33 harta surgawi meledak dan menyatu ke dalam tubuhnya. Energi vital urat surgawi tak berujung membara, dan kekuatan tempurnya meningkat 333 kali lipat. Astaga! Langit langsung menjadi gelap. Fang Han mengaktifkan kekuatan tempurnya sebanyak 300 kali. Awalnya, kekuatan Fang Han sudah luar biasa, dengan 300 kali kekuatan tempurnya, dia hampir bisa menahan serangan Raja Langit. Dia hanya memiliki 3 kesempatan untuk menggunakan 300 kali kekuatan tempurnya. Dia telah menggunakannya sekali di Istana Surgawi, dan sekarang dia menggunakannya untuk kedua kalinya. Fang Han harus berhasil dengan satu serangan ini, karena dia sudah memperhitungkan bahwa waktu semakin mendesak dan dia tidak bisa menahan diri. Situasi saat ini kacau, dan dengan campur tangan tanah suci jalan sejati, para ahli pasti akan muncul satu demi satu. Selain itu, jika dia tidak mengerahkan 300 kali kekuatan tempurnya, mengalahkan kedua master surga itu akan mudah, tetapi membunuh mereka akan sulit, mereka dapat dengan mudah melarikan diri. Kedua guru langit ini memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat. Setelah membunuh mereka, Fang Han dapat menggunakan mereka untuk memahami metode rahasia kebenaran dan dao kebenaran di dalam tubuh mereka, sehingga sepenuhnya mengintegrasikan pengetahuan ketiga Raja Abadi dan lebih jauh meningkatkan kekuatan sihirnya sendiri. Dia sudah memahami penciptaan dan asal-usul, tetapi dia belum memahami kebenaran. Begitu dia memahaminya, dia akan berubah menjadi naga surgawi. Aku membunuhmu kali ini semata-mata karena nasib burukmu. Setibanya di neraka, jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan takdirmu yang belum sempurna, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Suara Fang Han terdengar dingin dan tanpa ampun, seolah-olah zaman es telah tiba, membekukan langit dan bumi di mana-mana. Pengaktifan kekuatan tempur 300 kali lipat memberinya perasaan bahwa dia hampir seperti Raja Surgawi, memanipulasi segalanya, mengendalikan segalanya, memiliki keagungan tak tertandingi yang tak dapat dihancurkan melalui 10.000 cobaan dan tak terkalahkan di langit dan bumi. Dia bisa menghancurkan segalanya dan membentuk segalanya, dia bisa merobohkan cakrawala dengan satu genggaman dan mengangkat bumi dengan satu tangan. Meskipun Dewa Langit Zamrud dan Dewa Langit Yuan Jin sangat kuat, mereka jauh dari lawan yang sepadan baginya sekarang dengan kekuatan tempurnya yang 300 kali lipat. Fang Han ingin membunuh kedua orang ini sekaligus dan menyempurnakan seni mendalam tertingginya. Dia ingin memahami sepenuhnya kekuatan terdalam dari kerajaan ilahi kristalnya, semua harta karun sihirnya, dan terutama misteri Raja Abadi kebenaran. Ketiga Raja Abadi, kebenaran, penciptaan, dan asal, mewakili makhluk terkuat di Istana Surgawi, memiliki kemampuan, 3 melahirkan 10.000 hal, dan menguasai alam surgawi. Fang Han secara naluriah merasa bahwa begitu ia menguasai misteri Raja Abadi kebenaran, ia dapat sepenuhnya menggabungkan metode ketiga Raja Abadi dan kemudian melakukan perhitungan yang akan sangat bermanfaat bagi jalannya untuk naik menjadi Raja Surgawi. Hal itu bahkan akan bermanfaat untuk naik ke tahta Raja Abadi setelah menjadi Raja Surgawi. Raja Langit juga dapat dibagi menjadi berbagai tingkatan. Kepalan tangan ilahi penciptaan, asal mula berjalan bersama, 33 surga, semuanya ada di telapak tanganku. Tubuh Fang Han yang tinggi sebanding dengan Adipati Surgawi, telapak tangannya memancarkan kilauan cahaya. Penciptaan bagaikan gunung, dan dao bagaikan langit, terbentang di hadapannya. Membekukan. Dia melakukan gerakan sederhana dan lugas. Tangisan pilu kaisar yang tak terhitung jumlahnya bergema dari alam kekosongan, itu adalah 64 artefak abadi tingkat raja. Secara khusus, lampu darah Xuan Huang itu dipadamkan oleh kekuatan penciptaan, nyalanya hampir padam. Seberapapun ia melawan, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah dentuman tangisan pilu, semua artefak abadi tingkat raja memasuki genggaman Fang Han. Seperti 100 sungai yang kembali ke laut, harta karun ajaib di langit tersapu bersih. Terlebih lagi, saat dia menggenggam harta karun ajaib itu, semua jejak di atasnya terhapus. Tidak. Dewa Langit Zamrud mengeluarkan tangisan pilu, wajahnya yang lembut berkerut. Pada saat itu, dia memuntahkan seteguk darah yang tak terhitung jumlahnya. Darah itu tampak berwarna zamrud, sangat mencolok, menetes dengan warna hijau, mengandung aura giok. 64 artefak abadi tingkat raja adalah kekayaan terbesar dalam hidupnya. Artefak-artefak itu juga merupakan pertemuan keberuntungan terbesarnya,
ini adalah harta karun sihir yang ia gunakan untuk mencapai Dao. Dengan mengandalkan kumpulan harta karun sihir ini, ia telah menjarah sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh banyak kultivator. Sayangnya, artefak-artefak itu sekarang bukan miliknya lagi. Raja Surgawi Yuanjin pun tidak lebih beruntung. Intisari kehidupannya, kota metropolitan Agung Yuanjin, dan alam semesta emas yang terkondensasi dari daonya, juga runtuh di bawah telapak tangan Fang Han dan menyatu ke dalam genggamannya. Mereka terus berubah dan mengalir di telapak tangan Fang Han, akhirnya memutuskan semua hubungannya, berubah menjadi kota emas kecil yang meresap ke dalam tubuh Fang Han. Arih, dia juga memuntahkan seteguk darah. Setelah kehilangan harta karun tertinggi yang terhubung dengan pikiran mereka, keduanya bahkan tidak dapat bereaksi sebelum mereka langsung dirampok oleh kekuatan tirani. Pergilah! Teknik ziarah kebenaran, terbang menembus langit dan meninggalkan bumi, mampu melakukan apa saja, pergilah dari sini. Bahkan Raja Langit pun tidak dapat membunuh kami dapat melarikan diri, kalian tidak dapat dibandingkan dengan Raja Langit. Keduanya sangat teguh dalam tekad mereka. Begitu harta karun sihir mereka dirampas oleh Fang Han, mereka langsung tahu bahwa Fang Han saat ini tidak dapat dilawan. Kehilangan adalah kehilangan, mereka seharusnya tidak mencoba untuk mengambilnya kembali, tetapi lebih baik memotong pergelangan tangan mereka untuk bertahan hidup. Pancaran aura kebenaran menyembur keluar dari tubuh mereka. Seketika itu juga, di atas kepala mereka, muncul tanah suci di kedalaman alam surgawi yang tak tertandingi jauhnya, tanah suci kebenaran. Di mana-mana tampak seperti negeri dongeng, negeri kebenaran. Kota-kota yang mewakili kebenaran, bersatu, jauh lebih megah dan luas daripada 100.000 provinsi besar istana surgawi. Itu adalah wilayah yang luas, istana surgawi yang lain. Aura dari pengadilan surgawi ini berkomunikasi dengan mereka, dan umur mereka pun bertambah. Hampir dalam sekejap, kekuatan mereka meningkat puluhan kali lipat. Namun, seberapapun besarnya, itu tidak akan bisa dibandingkan dengan kekuatan tempur Fang Han yang 300 kali lipat lebih besar. Ingin melarikan diri? Mustahil. Raja Langit tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa. Raja Langit tidak memiliki Raja Abadi. Jimat, tapi aku memang punya. Ekspresi dan postur Fang Han menunjukkan keadaan yang mantap. Kekuatan tempur 300 kali lipat benar-benar meledak. Dengan satu pukulan, seolah-olah tenggelam abadi, seolah-olah pengadilan surgawi yang sebenarnya telah tiba di dunia manusia. Dalam hembusan tinjunya, seluruh pengadilan surgawi benar-benar muncul, dan bahkan hukum-hukum terlarang pengadilan surgawi, seperti hukum-hukum terlarang yang menyerupai cangkang kura-kura, pun berevolusi. Saat ini, Fang Han adalah penguasa sejati istana surgawi. Dia bahkan bisa merasakan kekuatan besar dari istana surgawi yang dianugerahkan kepadanya tanpa biaya, membuat pukulan dengan kekuatan tempur 300 kali lipat ini menjadi lebih dahsyat dan tak terbatas. Terlebih lagi, dalam kekuatan tempur 300 kali lipat, jimat Buddha Raja Pembebas Duniawi juga diaktifkan sepenuhnya. Dalam hembusan tinju ilahi penciptaan, keenam tubuh Buddha Raja Pembebas Duniawi muncul, menyegel seluruh ruang dan waktu. Tubuh imbalan, tubuh tanggapan, tubuh wujud, tubuh dharma, tubuh kekosongan, tubuh sejati. Keenam tubuh itu memiliki penampilan yang berbeda-beda. Mereka duduk di udara, di luar 6 harmoni, tidak ada jejak kaki. Kedua ahli, Dewa Langit Zamrud dan Dewa Langit Yuanjin, benar-benar terhalang oleh keenam tubuh ini dan tidak dapat melarikan diri. Mereka hanya bisa berbalik dan secara paksa menerima jurus ilahi penciptaan Fang Han dengan kekuatan tempur 300 kali lipat. Bang! Bang! Tubuh mereka, yang membawa kekuatan kebenaran, berbenturan dengan tinju ilahi penciptaan. Dua dentuman keras. Dewa Langit Zamrud dan Dewa Langit Yuanjin meledak seketika, berubah menjadi seberkas cahaya surgawi Zamrud dan seberkas cahaya surgawi emas. Niat tirani mereka meraung dan menjerit di dalam diri mereka. Ah! Tinju ilahi penciptaan, kekuatan tempur 300 kali lipat. Luar biasa, bagaimana kau bisa melepaskan kekuatan tempur 300 kali lipat? Sayang sekali, kita belum memurnikan artefak ilahi kebenaran. Kalau tidak, kita juga bisa membunuhmu. Dewa Langit Zamrud masih ingin berjuang untuk melarikan diri. Namun, setelah dipukul oleh Fang Han, dia sudah mengalami luka parah. Fang Han meraung, cahaya surgawi menghilang, dan gelombang suara sangat melukai jiwa mereka. Semua menyatu ke dalam tubuhku. Aku akan menggunakan tubuh kalian untuk menempa harta karun tertinggi. Ekspresi Fang Han tetap tenang dan sangat dingin. Tubuhnya bergerak, dan telapak tangannya membentuk jurus Taiji yang sempurna. Taiji Dao itu secara langsung menggabungkan dua pancaran cahaya yang diubah oleh Dewa Langit Zamrud dan Dewa Langit Yuanjin ke dalamnya. Kemudian, sebuah diagram Taiji muncul di telapak tangan Fang Han. Diagram itu memiliki ikan yin dan yang, tetapi ikan yin dan yang pada diagram Taiji ini sangat aneh, berwarna hijau dan emas. Diagram Taiji biasa, ikan yin dan yang, berwarna hitam dan putih. Namun jika dipikir-pikir, diagram Taiji ini diubah oleh Dewa Langit Zamrud dan Dewa Langit Yuanjin, jadi bisa dipahami.
Begitu diagram Taiji terbentuk, ia bergetar tanpa henti di telapak tangan Fang Han, seolah ingin menembus udara dan terbang pergi. Itu adalah roh purba yang tak terkalahkan dari dua dewa langit di dalamnya, meraung, berjuang, dan bertarung mati-matian dalam histeria. Fang Han, kau berani menindas kami? Kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Tahukah kau bahwa kami berasal dari tanah suci kebenaran? Tahukah kau berapa banyak raja langit yang dimiliki tanah suci kebenaran? Meskipun raja abadi kebenaran telah menghilang, dia akan kembali kapan saja. Dewa langit Zamrud berjuang hingga titik darah terakhir. Fang Han langsung bergerak, membuka mulutnya, dan menyemburkan api berwarna seperti darah Xuan Huang, menyuntikannya ke diagram Taiji, seketika membakar keduanya hingga mereka berteriak berulang kali. Ah, ini adalah api yang ditransformasikan oleh darah Xuan Huang. Bagaimana kau bisa memiliki api seperti ini? Apakah kau telah melewati cobaan darah Xuan Huang? Itu adalah bagian dari cobaan Raja Langit. Sakit. Aku akan menahan rasa sakit yang tak terbatas untuk menggunakannya demi sebuah terobosan. Fang Han, kau tidak bisa membunuhku. Dewa Langit Yuan Jin sebenarnya sedang berkultivasi, dan menggunakan ini untuk mencapai terobosan. Alis Fang Han berkedut, dan kekuatan tarik yang sangat besar keluar darinya, menembus diagram Taiji. Dalam sekejap, dua kantung harta karun sihir yang kaya langsung terbang keluar. Kantung harta karun ajaib ini sebenarnya berbentuk seperti labu, berwarna ungu. Kantung-kantung ini dipadatkan dari esensi dan energi seseorang, labu harta karun kebenaran, yang unik dari tanah suci kebenaran. Di dalam labu harta kebenaran, berwarna ungu ini, yang tersimpan adalah ki primordial urat surgawi yang sangat besar. Fang Han sedikit menggoyangkannya dan merasakan bahwa ki primordial urat surgawi di dalamnya tampak seperti sungai-sungai surga yang meluap di dalamnya. Tanah suci kebenaran setara dengan pengadilan surgawi lainnya dan juga memerintah miliaran aliran. Di dalam tanah suci, pasti ada urat surgawi. Dan penguasa surgawi Zamrud dan penguasa surgawi Yuan Jin memiliki status yang sangat tinggi di tanah suci kebenaran, jadi mereka pasti memiliki sejumlah besar ki primordial urat surgawi. Ki primordial urat surgawi setara dengan kekayaan seseorang, seluruh esensi, energi, dan roh mereka. Penyimpanan ki primordial urat surgawi pada kedua ahli ini sangat besar. Inilah yang diinginkan Fang Han. Sambil menggoyangkan labu di tangannya, Fang Han sedikit menghitung dan terkejut sekaligus senang menemukan bahwa ki primordial urat surgawi pada kedua ahli tersebut dapat mendukungnya dalam melepaskan tinju ilahi penciptaan 10 kali dengan kekuatan tempur 300 kali lipat. 10 kesempatan penuh. Itu sama artinya dengan mengatakan dia memiliki 10 kesempatan untuk berhadapan langsung dengan makhluk setingkat Raja Langit. Dia juga bisa sepenuhnya lolos dari cengkeraman Raja Langit. Tombak penghakiman, Kaisar Shi, hari kiamatmu telah tiba. Fang Han memegang labu itu, dan tiba-tiba, secercah rencana jahat terlintas di ekspresinya. Tombak penghakiman selalu menindasnya, dan kebencian ini belum terbalas. Namun, Fang Han tidak berani pergi ke istana surgawi. Saat ini, tempat itu sangat kacau, dengan pertempuran besar yang terus-menerus. Jika seorang raja surgawi bergerak, dan seseorang sedikit saja lengah, mereka akan kehilangan nyawa. Namun kini, Fang Han telah menguasai jurus tinju ilahi penciptaan dan dapat menyelinap ke istana surgawi tanpa terpengaruh oleh hukum terlarang istana surgawi. Terlebih lagi, kekuatannya telah meningkat lagi. Selama dia memurnikan Dewa Langit Zamrud dan Dewa Langit Yuan Jin, dan Fang Han berkultivasi untuk sementara waktu untuk mengintegrasikan sihir Tao dari 3 raja abadi, penciptaan, kebenaran, dan asal, akan sangat sulit bagi bahkan seorang raja surgawi untuk membunuhnya. Fang Han kini memiliki ide untuk menyelinap ke istana surgawi untuk mendapatkan rampasan lagi. Tentu saja, dia memasuki istana surgawi untuk membalas dendam dan membunuh tombak penghakiman. Namun, yang terpenting adalah Fang Han sedang bersiap untuk mengungkap misteri dunia pil kuno. Dia telah menerima kabar tentang pil abadi tingkat suci itu. Raja abadi penciptaan telah menyerang dunia pil kuno, dan penguasa dunia pil telah melawan mati-matian, akhirnya kehilangan sejumlah besar pil ilahi penciptaan, yang setara dengan tidur panjang para ahli tingkat Raja Langit dan dirinya sendiri, untuk melawan serangan dan menyegel dunia pil secara permanen. Namun, jika dia menemukan dunia pil, dia bisa memasukinya dan mendapatkan pil ilahi penciptaan yang tertidur, atau bahkan barang-barang legendaris dari penguasa dunia pil, atau bahkan tubuh aslinya. Langsung telan, sempurnakan, dan daki jalan Raja Surgawi, satu-satunya jalan pintas. Pertempuran telah usai. Apakah dia masih manusia? Penguasa Langit Zamrud dan penguasa Langit Yuan Jin terbunuh begitu saja. Kekuatan Fang Han benar-benar sangat mendekati Raja Langit. Kekuatan kedua penguasa langit ini melebihi tombak penghakiman dan Kaisar 11, namun Fang Han membunuh mereka dengan mudah. Bukankah itu menjadikannya orang nomor 1 di bawah seorang Raja Langit? Luar biasa, sungguh luar biasa. Tak seorang pun menyangka dia akan berkembang sejauh ini. Keluarga Su yang lama diberkati. Kudengar seorang murid perempuan dari keluarga Sumu, Su Muyun, sangat disukai oleh Fang Han.
Di masa depan, ketika Fang Han naik ke alam Raja Langit tertinggi, keluarga Sumu akan ikut naik bersamanya, dan semua orang akan memiliki umur panjang langit dan bumi. Pertempuran antara Fang Han, penguasa langit Zamrud, dan penguasa langit Yuan Jin berakhir dalam sekejap, mengakibatkan Fang Han menyegel kedua penguasa langit tersebut dan mengubah mereka menjadi diagram Taijiyin dan yang berwarna hijau keemasan. Para anggota keluarga Nangong, keluarga Suanyuan, dan keluarga Su yang menyaksikan pertempuran dari bawah tanah di alam surgawi menghela napas lega, tetapi semua orang terkejut hingga berkeringat dingin. Suara mendesing. Fang Han turun. Nangong patah hati adalah orang pertama yang menyambutnya. Selamat kepada saudara Fang Han atas kemenanganmu yang sempurna dalam memenggal dan menyegel penguasa langit Zamrud dan penguasa langit Yuan Jin. Kekuatan kedua penguasa langit ini sangat dahsyat. Setelah segel disempurnakan, saudara Fang Han dapat melangkah lebih jauh. Jalan untuk menantang Raja Langit sudah di depan mata. Ketika kau naik menjadi Raja Langit di masa depan, jangan lupakan persahabatan hari ini. Haha, mudah. Fang Han tertawa 2 kali, membalikkan telapak tangannya, dan menyimpan diagram Taiji berwarna zamrud dan emas ke dalam tubuhnya. Jalan menuju Raja Langit bukanlah hal yang mudah. Aku masih jauh dari itu, aku harus mengumpulkan, dan terus mengumpulkan. Namun, panen kali ini sangat melimpah. Tubuh Raja Langit Zamrud dan Raja Langit Yuan Jin adalah tubuh transformasi jiwa Zamrud dan tubuh Dao Yuan Jin yang legendaris, eksistensi tertinggi dan mulia. Setelah aku memurnikannya, aku akan memiliki pemahaman kualitatif tentang tubuhku sendiri. Lebih jauh lagi, mampu memahami metode Raja Abadi Kebenaran adalah bantuan yang besar. Lalu bagaimana saudara Fang Han akan mengatur semuanya sekarang? Tanah suci kebenaran saat ini sedang memata-matai 100.000 prefektur pengadilan surgawi kita. Ada desas-desus bahwa 10 penguasa surgawi agung telah turun. 10 penguasa surgawi agung dari tanah suci kebenaran semuanya adalah tokoh-tokoh yang tak terkalahkan, eksistensi yang dapat naik menjadi Raja Surgawi. Penguasa surgawi Zamrud dan penguasa surgawi Yuan Jin hanyalah 2 yang terlemah di antara mereka. Tampaknya di antara para penguasa surgawi yang paling tangguh, bahkan ada tokoh-tokoh yang selamat dari kegagalan menjalani kesengsaraan untuk menjadi Raja Surgawi. Apakah saudara Fang Han ingin membunuh mereka satu persatu? Nangong patah hati melihat bahwa Fang Han sepertinya memiliki rencana, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk maju dan berdiskusi. Apa? Ada orang yang selamat dari kegagalan ujian kesengsaraan dan kemudian menjadi Raja Langit. Fang Han sedikit terkejut dan segera mengerahkan ingatan luas di dalam tubuhnya untuk mencari. Dia telah menelan banyak kaisar kuno, Jun Changsheng, Huangfu Great Wei, Kaisar Bencana, dan para ahli lainnya. Setelah menelan Zamrud dan Yuan Jin, 2 penguasa surgawi, ke dalam tubuhnya, setelah dimurnikan, rahasia tanah suci kebenaran tidak dapat disembunyikan darinya. Sambil mengingat-ingat, Nangong patah hati perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya mendengar Raja Langit Bencana menyebutkannya. Dia mengajariku sihir tahu dan mengatakan bahwa aku akan segera dapat kultivasi ke alam keabadian langit dan bumi, dan kekuatanku bahkan akan sebanding dengan seorang kaisar kuno. Namun, dia memang mengatakan bahwa ada beberapa tokoh menakutkan di bawah Raja Langit, orang-orang yang tidak mati setelah gagal menjalani cobaan. Tokoh-tokoh ini semuanya tak terkalahkan, ahli tak tertandingi dengan ki jahat yang melambung tinggi. Ya, memang ada tokoh-tokoh seperti itu di Tanah Suci Kebenaran. 3 pakar teratas dalam daftar peringkat kandidat Raja Surgawi di Tanah Suci Kebenaran semuanya adalah orang-orang yang memicu kesengsaraan Raja Surgawi tetapi gagal dan tidak mati. Bahkan jika aku bertemu mereka, aku mungkin tidak dapat membunuh mereka. Orang-orang ini semuanya sedang mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk menyerang penghalang sekali lagi. Fang Han perlahan membiasakan diri dengan beberapa ingatan dan mulai memurnikan Dewa Langit Zamrud dan Dewa Langit Yuan Jin di dalam tubuhnya. Kedua penguasa langit ini, setelah kehilangan labu kebenaran yang menyimpan ki primordial urat surgawi mereka, sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan Fang Han dan hanya bisa dimurnikan dengan patuh. Fang Han mulai sepenuhnya melucuti kemampuan ilahi yang ada di dalam diri mereka berdua. Kemampuan ilahi terhebat di antara mereka berdua disebut teknik surgawi abadi dinasti kebenaran. Teknik ini menggunakan tubuh fisik mereka sendiri sebagai fondasi, memanfaatkan kebenaran kuno yang abadi dan tak lekang oleh waktu untuk menempa sebuah dinasti yang abadi, tak dapat dihancurkan, dan kekal, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengubah diri menjadi sebuah dinasti. Diri sendiri adalah sebuah dinasti, roh primordial adalah rajanya, organ dalam dan meridian adalah para menterinya, tulang dan daging adalah gunung dan sungai, pupil mata adalah matahari, bulan, dan bintang, dan rambut adalah jaring langit dan bumi. Membangun dinasti sendiri, menggabungkannya dengan tren umum langit dan bumi, mengubahnya menjadi tubuh fisik yang abadi, membuka lanskap yang unik, yang memberikan inspirasi baru bagi Fang Han. Teknik surgawi abadi dinasti kebenaran. Fang Han segera merampas kemampuan ilahi dari tubuh mereka, mengintegrasikannya ke dalam dirinya sendiri,
dan meluncurkan jalur perhitungan yang tak tertandingi. Seketika itu juga, tinju ilahi penciptaan, tinju ilahi asal, dan teknik surgawi abadi dinasti kebenaran, ketiga kemampuan ilahi ini, saling memahami dan melengkapi satu sama lain, benar-benar melayani Dao, tiga pencipta segala sesuatu. Jalur perhitungan Fang Han, yang mewarisi praktik Dao dari Taois reinkarnasi, ditambah perhitungan instrumen langit keliling, telah memiliki kekuatan perhitungan seorang Raja Langit. Itu seperti Dewa Otak Optik, dalam peradaban teknologi beberapa zaman yang lalu, mampu beroperasi miliaran kali setiap saat. Bersenandung. Persis seperti ini, langkah demi langkah dalam perhitungan, tubuh Fang Han terbakar oleh ki primordial urat surgawi yang bergelombang, dan semburan cahaya berkedip-kedip. Tinju ilahi asal, tinju ilahi penciptaan, dan dinasti kebenaran semuanya berubah menjadi teknik rahasia tertinggi, memadat menjadi bentuk Raja Abadi Penciptaan, asal. Raja Abadi, dan Raja Abadi Kebenaran. Raja Abadi Penciptaan adalah seorang pria paruh baya, mengenakan jubah kuning, memiliki kekuatan besar, dan melambangkan kestabilan yang tak tertandingi. Asal Raja Abadi adalah seorang pemuda, berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandang ke masa depan, memegang titik awal asal, tidak hanya melahirkan zat-zat baru. Raja Kebenaran Abadi adalah seorang lelaki tua, duduk bersila, dengan rambut dan janggut putih, tampak menguasai semua kebenaran di dunia, tak tertandingi dalam kebijaksanaan, mewakili kebenaran mutlak, yang berlaku di mana-mana. Ketiga Raja Abadi itu berputar-putar dalam pikiran Fang Han. Kitab Zaman. Fang Han menyemburkan energinya, dan kitab zaman muncul di atas kepalanya. Diagram Taiji yang diubah oleh Dewa Langit Zamrud dan Dewa Langit Yuan Jin semuanya terukir di dalamnya. Bayangan ketiga Raja Abadi juga dengan cepat memasuki kitab tersebut, menjelaskan berbagai jalan zaman. Bersenandung, suara misterius yang mengguncang langit dan bumi terpancar keluar, menyebar dari Fang Han sebagai pusatnya ke segala arah. Suara misterius itu memiliki bentuk dan substansi. Setiap suara misterius adalah nada musik, seperti fluktuasi paling misterius, membersihkan semua orang di sekitarnya. Nangong patah hati berada paling dekat dengan Fang Han. Ketika nada-nada musik dari suara misterius ini menyerbu tubuhnya, seluruh tubuhnya segera mulai menggeliat seperti gelombang air. Dalam proses menggeliat, untayan asap hitam menguap dari tubuhnya, dan air kotor berbau busuk mengalir keluar dari seluruh tubuhnya. Terutama di dalam pikirannya, satu demi satu pikiran gelap gulita, serta beberapa pikiran yang merusak, juga terguncang keluar. Itu adalah jalan kultivasi yang salah atau pikiran iblis, yang biasanya terakumulasi di dalam tubuh, yang akan meledak begitu menghadapi cobaan besar, menjadi tak terkendali. Namun kini, semuanya terguncang dari dalam tubuh oleh nada-nada musik misterius yang dipancarkan oleh Fang Han. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Nangong merasa kekuatan sihirnya telah meningkat dan dia telah terlahir kembali, seolah-olah dia telah memahami jalan kultivasi masa depan tanpa batas. Seperti dirinya, banyak ahli dari keluarga Su, keluarga Nangong, dan keluarga Suanyuan juga disucikan oleh nada musik misterius Fang Han, menghasilkan efek yang sama seperti Nangong patah hati. Sejumlah besar kenajisan kultivasi dalam tubuh mereka, dan bahkan kenajisan dalam pikiran mereka, disingkirkan, sehingga mereka memperoleh manfaat dari kelahiran kembali dan pembersihan sumsum tulang. Setiap orang setara dengan menerima pembersihan, sebuah pembaptisan. Pencerahan. Saudara Fang Han telah mencapai pencerahan. Melihat situasi ini, Nangong patah hati, Patriark Suanyuan Zulu, dan Patriark keluarga Su meraung kegirangan. Pada saat yang sama, mereka sangat terkejut. Seluruh nada musik Fang Han tiba-tiba berhenti, dan secercah pencerahan muncul di wajahnya, seolah-olah ia telah menjadi Buddha di tempat itu juga. Senyum santainya membuat warna-warna langit dan bumi menjadi hidup. Ketika ia tersenyum, alam semesta langit dan bumi ikut tersenyum. Ketika ia serius, alam semesta langit dan bumi pun ikut serius. Ketika ia marah, alam semesta langit dan bumi dipenuhi dengan gelombang pasang, badai, dan guntur serta kilat. Keluarga Suanyuan, keluarga Nangong, keluarga Su, dengarkan semuanya. Alam surgawi saat ini berada dalam situasi yang genting. Kita harus bersatu untuk akhirnya mengatasi kesulitan dan cobaan. Kalian telah memperoleh suara misterius zaman milikku dan membersihkan kekotoran kalian sendiri. Di masa depan, siapapun itu, kultivasi kekuatan sihir kalian dapat berkembang pesat. Sekarang, bawalah semua sumber daya kalian dan pergilah ke Sekte Yuhua untuk mendengarkan perintah kakak senior saya, Kaisar Yu. Saya akan pergi ke Istana Surgawi untuk menemukan kesempatan terakhir untuk naik ke Jalan Raja Surgawi. Pergilah. Ketika Fang Han berbicara, nadanya sudah tegas. Menurut akal sehat, dengan kebijaksanaan seperti itu, keluarga Suanyuan, keluarga Su, dan keluarga Nangong akan ragu-ragu. Tidak seorang pun ingin tradisi Taois mereka sendiri, yang diwariskan selama ratusan juta tahun, diintegrasikan ke dalam tradisi orang lain. Namun kini, Fang Han telah penguasa langit Zamrud dan penguasa langit Yuan Jin,
memahami Dao dari tiga raja abadi, dan mengembangkan suara misterius zaman. Di antara gerak-geriknya, terdapat aura yang mengesankan yang bahkan kaisar-kaisar kuno pun harus tunduk padanya. Para ahli dari ketiga keluarga besar ini memiliki pemikiran yang sama pada saat yang bersamaan. Sesuai perintahmu, Fang Han mengangguk, melambaikan tangannya yang besar, dan seluruh tubuhnya melesat ke langit lalu menghilang. Dia benar-benar telah mencapai cakrawala yang sangat tinggi, seolah-olah dia benar-benar telah pergi ke istana surgawi. Semuanya, saudara Suanyuan Zulu, saudara Su, dan patriark, banyak kaisar dari keluarga Nangong saya, Fang Han telah memberi perintah yang tidak dapat dilanggar. Kita akan segera melaksanakannya. Bawa semua sumber daya dan pergi ke sekte Yuhua. Nangong patah hati segera memberi perintah kepada kerumunan, bertindak dengan tegas. Saat ini, di sekte Yuhua, banyak orang sedang berlatih dengan tekun, terutama Kaisar Yu, yang sedang memahami fragmen seni bela diri Raja Langit yang telah diperoleh Fang Han, dan juga melarutkan pil abadi tingkat suci di dalam tubuhnya. Dia kesulitan memahami dan melelehkannya. Tiba-tiba, di langit, sebuah nada musik misterius mengalir turun, dan kemampuan ilahi bela diri yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke dalam tubuhnya. Retak! Fragmen bela diri di tubuhnya yang tidak dapat dia sempurnakan tiba-tiba hancur berkeping-keping. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berdiri, menggerakkan langit dan bumi. Dia benar-benar memiliki sedikit aura Dewa Langit Zamrud dan Dewa Langit Yuan Jin. Adik junior, apakah kau telah mencapai alam seperti itu? Kaisar Yu bergumam, aku di sini, mengucapkan selamat atas pencapaianmu sebagai Raja Surgawi. Kakak senior, hanya ini yang bisa kulakukan untuk membantumu. Aku telah membantumu meningkatkan kultivasimu ke alam Dewa Langit. Mulai sekarang, kau harus mengandalkan pencerahan dan latihanmu sendiri untuk melihat apakah kau juga bisa menuju jalan Raja Langit. Fang Han berdiri tinggi di atas langit biru, memandang ke bawah ke bumi, pandangannya tak terhalang oleh penghalang apapun. Dia melihat kedalaman gerbang Yuhua di benua tengah yang jauh. Seni terlarang gerbang Yuhua telah diaktifkan sepenuhnya, dengan harta karun memancarkan cahaya ke langit dan urat spiritual melepaskan aliran energi, menyebabkan banyak murid maju dengan cepat. Fang Han telah menjarah harta karun, pil, dan sumber daya dari 18 lapisan istana surgawi, cukup untuk menumbuhkan ratusan sekte besar. Sekarang, semua sumber daya ini telah didistribusikan oleh Kaisar Yu, dan kecepatan para murid di sekte tersebut meningkatkan alam mereka meroket seperti roket. Saat Fang Han mengamati, ia melihat cahaya keemasan berkelap-kelip satu demi satu di dalam dunia kerajaan surgawi gerbang Yuhua yang luas. Cahaya keemasan ini tampak sangat redup di matanya, namun penuh vitalitas. Ini adalah tanda kenaikan pangkat menjadi Golden Immortal. Para murid di sekte tersebut terus maju menuju status Dewa Emas setiap saat. Selain itu, setelah sekian lama, beberapa aura suci melambung ke langit, menandakan bahwa beberapa putra suci telah naik ke alam suci. Ledakan! Sesekali, aura agung, seperti samudra atau penjara, muncul dari kedalaman gerbang Yuhua, menandakan bahwa seorang tetua tingkat Saint telah naik ke alam Kaisar Abadi, menambah seorang master lagi ke sekte tersebut. Di dalam gerbang Yuhua, terdapat banyak Saint berpengalaman, seperti Saint Bumi Tu Longchen, yang telah terjebak di puncak alam Saint untuk waktu yang tidak diketahui. Sekarang, Fang Han telah menjarah beberapa urat spiritual tingkat Saint dan pil peningkatan dari Istana Surgawi. Setelah mendapatkannya, mereka akhirnya menembus alam mereka, mencapai puncak para immortal. Sekelompok orang suci di gerbang Yuhua, yang sebelumnya ditekan oleh 5 tetua keluarga Hua dan tidak dapat maju, kini berkembang pesat dengan sumber daya yang melimpah. Gerbang Yuhua tumbuh dengan cepat pada kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak lama kemudian, banyak kaisar muncul. Tentu saja, ini adalah hasil dari gerbang Yuhua yang secara internal menyesuaikan aliran waktu. Karena energi spiritual melimpah, menyesuaikan waktu bukanlah masalah besar bagi gerbang Yuhua. 1 jam di luar berarti para murid di gerbang Yuhua telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun. Fang Han mengangguk diam-diam sambil menyaksikan momen ini, pandangannya tertuju ke langit yang jauh, di mana tirai gelap menggantung berat, cahaya yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, dan benua-benua mengambang muncul. Ras ilahi, ras barbar, dunia lain, ras laut, ras binatang, dan bahkan iblis-iblis aneh dari tempat yang tidak dikenal melayang naik turun, memenuhi lapisan demi lapisan ruang angkasa. Dan pengadilan surgawi, seperti tempurung kura-kura, tetap melayang tanpa bergerak di langit yang sangat tinggi, ilmu sihir terlarangnya semakin menebal, tanpa menunjukkan tanda-tanda goyah. Saat ini, kultivasi Fang Han telah mencapai tingkat yang benar-benar luar biasa. Setelah menelan Dewa Langit Zamrud dan Yuan Jin Dewa Langit, menguasai kebenaran, asal, dan penciptaan, serta mengintegrasikannya ke dalam jalan zaman, kekuatannya sepenuhnya terkendali. Sebelumnya, dia tidak pernah bisa melihat dengan jelas wajah sebenarnya dari Istana Surgawi, tetapi sekarang sudah agak jelas. Istana Surgawi bagaikan istana terapung, yang dibentuk berdasarkan 9 istana dan 8 trigram, 2 kutub dan 3 kekuatan.
4 simbol dan 5 elemen, 6 harmoni dan 7 bintang, serta angka-angka derivasi agung, dengan berbagai misteri yang mendalam. Ia terhubung erat dengan matahari dan bulan di alam surgawi, dan garis-garis penciptaan yang tak terhitung jumlahnya terhubung dengan takdir dan masa depan langit dan bumi. Seluruh pengadilan surgawi dapat eksis di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ilusi dan nyata, benar dan salah, kosong namun tidak kosong. Istana surgawi berada dalam keadaan seperti itu. Fang Han kini benar-benar melihat wajah istana surgawi, dan emosi yang mendalam muncul di hatinya. Raja abadi penciptaan memang benar-benar raja abadi penciptaan. Istana surgawi yang ia ciptakan penuh misteri dan tak terduga, menyimpan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Aku harus memasukinya dan menemukan rahasia alam pil. Jika alam pil benar-benar disegel, dan beberapa pil ilahi penciptaan dari alam raja surgawi tertidur, dan penguasa alam pil juga tertidur, maka itu akan menjadi cara terbaik bagiku untuk naik ke tingkat raja surgawi. Tubuh Fang Han berkelebat dan menghilang. Dia mengaktifkan kekuatan penciptaan, mengubah dirinya menjadi setitik debu kosmik yang tak mencolok, sepenuhnya menyembunyikan aura takdirnya. Bahkan seorang raja langit pun akan kesulitan mendeteksinya tanpa pemindaian langsung. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyusup ke istana surgawi lagi. Ilmu sihir terlarang pengadilan surgawi sama sekali tidak dapat menghentikannya. Aura penciptaannya memungkinkannya masuk dengan sempurna, tanpa halangan apapun. Dia bahkan dapat mengaktifkan 33 harta surgawi dan memobilisasi energi vital pengadilan surgawi. Shi Huang dan tombak penghakiman sama sekali tidak mampu memobilisasi aura apapun di hadapannya. Selain itu, dia sudah tahu bahwa kelima Raja Langit Agung dari Istana Surgawi, pada saat ini, berada di titik kritis dalam menyegel Raja Suci Akhir, dan juga sedang menempa dan memulihkan 33 harta surgawi ke tingkat artefak abadi tingkat suci. Tugas kultivasi yang melelahkan secara mental ini tidak memberi mereka waktu untuk mengurusinya, sehingga ini menjadi kesempatan terbaik baginya untuk menjelajah dan membalas dendam. Desir. Dengan gerakan tubuhnya, dia diam-diam mendekati Istana Surgawi. Di luar Istana Surgawi, ilmu sihir terlarang semakin tebal, tetapi serangannya juga semakin ganas. Fang Han melihat banyak kaisar kuno Istana Surgawi bergerak cepat melewati ilmu sihir terlarang, bergegas keluar untuk membunuh orang barbar, dewa, makhluk laut, dan binatang buas. Pertempuran berlangsung sengit, dan dari waktu ke waktu, kekuatan tak terbatas akan meletus dari kedalaman alam semesta yang jauh, menyerang ilmu sihir terlarang Istana Surgawi dan menyebabkan Istana Surgawi bergetar berulang kali. Ini adalah tindakan seorang Raja Surgawi. Namun, Raja Langit hanya mampu melemahkan kekuatan ilmu sihir terlarang, bukan menembus pertahanan Istana Surgawi. Tetapi di bawah bombardir terus-menerus seperti itu, kerusakan yang cukup besar juga terjadi di dalamnya. Ini adalah pertempuran yang telah berlangsung lama. Begitu Fang Han melihat situasi pertempuran, dia langsung mengerti dan merasa sangat senang. Dia khawatir pertempuran akan berakhir terlalu cepat, sehingga tidak ada waktu untuk mempersiapkan diri. Semakin lama periode kekacauan, semakin menguntungkan baginya. Ilmu sihir terlarang pengadilan surgawi telah memperoleh lapisan misteri yang lebih dalam, mengaktifkan kekuatan berkah. Para kaisar kuno yang pergi untuk membunuh kaum barbar telah menerima berkah rune penciptaan di tubuh mereka, meningkatkan kekuatan keseluruhan mereka setidaknya 30%. Namun, aku akan menerima berkah yang lebih besar lagi ketika aku memasuki pengadilan surgawi. Sayang sekali, sayang sekali. Aku sekarang menyusup ke pengadilan surgawi untuk membunuh. Aku bertanya-tanya apakah ada hadiah dari alam lain? Aku yakin ada, tetapi sayangnya, aku tidak dapat menerima hadiah itu. Betapa besar hadiahnya jika aku bisa membunuh tombak penghakiman. Fang Han menggelengkan kepalanya, dan dengan sekejap tubuhnya, dia memasuki ilmu terlarang Istana Surgawi. Desis. Saat tubuhnya masuk, dia langsung merasakan kekuatan penciptaan yang padat memberkatinya. Dia bahkan bisa merasakan energi vital dari urat surgawi yang mengalir jauh di dalam Istana Surgawi hanya dengan sedikit gerakan. Pikirannya menyelami hal itu, dan dengan sebuah genggaman di kehampaan, energi vital dari urat surgawi melonjak di udara. Hebat, sungguh luar biasa aku telah menguasai jurus tinju ilahi penciptaan. Aku seperti ikan di perairan dalam Istana Surgawi. Selama aku tidak bertemu dengan Raja Surgawi, tidak ada bahaya sama sekali. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Hanya dengan mampu mengekstrak energi vital urat surgawi tanpa batas saja sudah merupakan kekayaan yang sangat besar. Aku bisa menjadi kaya dalam waktu singkat. Energi vital urat surgawi yang kumiliki saat ini dapat mendukung 10 kali penggunaan kekuatan tempur 300%. Tentu saja, itu hal sekunder. Jika aku naik menjadi Raja Surgawi, energi vital urat surgawi yang dibutuhkan akan luar biasa, semakin banyak, semakin baik. Begitu Fang Han memasuki Istana Surgawi, dia menyembunyikan tubuhnya dan dengan panik menyerap energi vital urat surgawi melalui udara, menyimpannya di dalam tubuhnya. Urat surgawi pada awalnya disegel,
dan bahkan kaisar-kaisar kuno dari istana surgawi pun biasanya tidak dapat mengekstraknya melalui udara. Hanya ketika diberi imbalan barulah mereka dapat menggali untuk berkultivasi dan mengumpulkan energi vital. Namun kini, ilmu sihir terlarang pengadilan surgawi praktis tidak berguna melawan Fang Han. 33 harta surgawinya terintegrasi sempurna dengan seluruh pengadilan surgawi, memungkinkannya untuk mengeluarkan kekuatan tanpa batas, kapan saja dan di mana saja. Retak, retak, retak. Sejumlah besar jimat surgawi abadi memadat di dalam tubuh Fang Han, dan energi vital urat surgawi yang bergelombang seperti ombak berkumpul, mengisi satu kerajaan ilahi kristal demi satu. Di setiap kerajaan ilahi kristal, muncul gunung-gunung menjulang tinggi yang terbuat dari urat surgawi yang dibentuk oleh jimat surgawi abadi. Namun, secara bertahap, karena terlalu banyak energi vital urat surgawi yang diserap, tubuh Fang Han terasa membengkak. Dia berteriak dalam hati, dinasti kebenaran. Di dalam setiap kerajaan ilahi kristal di tubuhnya, muncul sebuah labu kebenaran yang digunakan untuk mengumpulkan energi vital dan langsung meningkatkan kapasitasnya hingga 10 kali lipat. 15 kali penggunaan energi vital kekuatan tempur 300%, 16 kali penggunaan, 20 kali penggunaan, 30 kali penggunaan, 50 kali penggunaan, Fang Han menyerap energi vital sambil menghitung, hatinya dipenuhi kegembiraan. Semakin banyak energi vital yang dimilikinya, semakin aman perasaannya. Sambil menyerap energi vital urat surgawi dan menyimpannya di tubuhnya, dia diam-diam menyusup ke area penting di Istana Surgawi, Aula Ilahi 9 tingkat. Istana Surgawi kini sepenuhnya menjadi rumahnya, dia mengenalnya dengan sangat baik. Aura dan indera ilahinya bahkan dapat menembus lapisan seni terlarang, menyelami jauh ke dalam, dan menentukan aura dari setiap makhluk di Istana Surgawi. Namun, di dalam Istana Surgawi, dia tidak dapat merasakan aura apapun yang terkait dengan Kaisar Petir Raja Surgawi, Raja Abadi Surgawi, kekacauan, pembantaian, atau bencana. Hanya ada aroma samar dari pedang penebusan. Namun pedang penebusan tampaknya juga telah memasuki kedalaman Istana Surgawi, menangani beberapa masalah, sepenuhnya sibuk mengawasi seni terlarang Istana Surgawi yang luas, dan tidak mampu melepaskan diri. Tombak penghakiman. Kau akan mati kali ini. Senyum sinis muncul di wajah Fang Han saat dia dengan cepat mendekati Aula 9 tingkat Istana Surgawi. Dia telah secara diam-diam mengunci aura tombak penghakiman, yang berada jauh di dalam Aula 9 tingkat, tampaknya sedang mengadakan pertemuan dengan sekelompok kaisar kuno yang kuat, membahas sesuatu. Aula 9 tingkat merupakan lembaga penting dari Dewan Pengadilan Surgawi, tempat tombak penghakiman dan Shi Huang biasanya tinggal, terutama sekarang, menetap di sana untuk mengordinasikan operasi. Sialan, sialan. Pada saat ini, tombak penghakiman, seorang pria paruh baya yang agung, diliputi amarah yang hebat, duduk di singgasananya dengan ekspresi menyeramkan, tanah suci kebenaran yang terkutuk itu, berani-beraninya memanfaatkan kekacauan dan penjarahan di antara ratusan ribu negara besar di Istana Surgawi kita saat ini. Mengguncang martabat Istana Surgawi kita, terkutuklah, ini terkutuk. Tombak penghakiman, tanah suci kebenaran benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya kali ini, Shi Huang menyatakan dengan tenang. Ke-10 penguasa langit telah dikirim, dan yang terkuat di antara mereka adalah penguasa langit Wanyang. Dia mencoba menembus ke tingkat kesengsaraan Raja Langit ratusan juta tahun yang lalu, dan meskipun gagal, dia tidak mati. Kultivasinya kini telah mencapai tingkat yang tak terukur, menempati peringkat ketiga dalam daftar kandidat Raja Langit. Tuan Langit Wanyang. Banyak kaisar kuno dari Istana Surgawi yang terkejut dan takjub. Penguasa 1000 matahari, orang ini adalah seorang legenda. Konon, dia pernah bertanding melawan Raja Perang Mue Huang dan bahkan mengalahkannya. Sayangnya, Mue Huang kemudian mengalami pertemuan luar biasa, menguasai jantung kehancuran agung, dan naik ke peringkat Raja Langit. Namun, penguasa 1000 matahari sedang mengalami kemunduran. Tetapi sekarang, setelah masa pemulihan, dia telah mendapatkan kembali kekuatannya dan bahkan membuat kemajuan lebih lanjut. Ada kemungkinan bahwa selama cobaan besar ini, dia akan menembus ranahnya dan naik ke peringkat Raja Langit yang tak terkalahkan. Seorang raja, yang tatapan dan penampilannya agak mirip dengan Kaisar Kehidupan, dan Kaisar Ganas, berbicara perlahan, emosi aneh terlintas di wajahnya. Dia adalah putra lain dari Raja Langit Bencana, Kaisar Feng. Kekuatan kaisar ini bahkan lebih besar daripada Kaisar Kehidupan dan Kaisar Ganas. Dia adalah seorang guru yang tertutup, jarang terlihat, dikabarkan sedang melakukan kultivasi terpencil di bagian terdalam negara bencana. Sekarang, dengan kesengsaraan besar pengadilan surgawi, dia telah muncul. Situasinya sangat genting. 10 penguasa langit agung, bersama dengan banyak ahli dari Tanah Suci Kebenaran, telah memasuki wilayah kita dan telah menaklukkan banyak keluarga bangsawan. Jika ini terus berlanjut, dan perang berlangsung untuk beberapa waktu, saya khawatir setengah dari 100.000 negara di alam surgawi akan membelot. Keluarga-keluarga bangsawan dan sekte-sekte besar ini adalah inti dari vitalitas Istana Surgawi. Begitu mereka membelot ke pihak lain,
istana surgawi kita akan sepenuhnya kehilangan takdirnya dan menjadi cangkang kosong, ditakdirkan untuk masa depan yang sulit. Shi Huang mengangguk. Dan terlebih lagi, sekte kenaikan Yuhua. Mereka lebih menjijikan daripada dinasti suci kebenaran, klan dewa, atau klan barbar. Terutama Fang Han itu, yang sangat berani, yang berani mencuri artefak penciptaan dan membuat istana surgawi kita kacau. Ini adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Mereka harus dimusnahkan, diberantas. Tombak penghakiman membanting singgasananya dan berdiri, memancarkan niat membunuh. Memang, aku juga bermaksud untuk membasmi sekte kenaikan Yuhua terlebih dahulu. Untuk menangkis ancaman eksternal, seseorang harus terlebih dahulu menenangkan ancaman internal. Ekspresi Feng Huang dingin. Terutama Fang Han itu, yang berani membunuh dua muridku, Kaisar Kehidupan dan Kaisar Ganas. Kejahatannya mengerikan, dan dia pantas mendapatkan hukuman terberat. Namun, dengan istana surgawi yang saat ini sedang dikepung, bagaimana kita bisa menghadapinya? Tombak penghakiman, apa saranmu? Tentu saja aku punya rencana, strategi, menggiring harimau untuk memangsa serigala. Tombak penghakiman tersenyum sinis. Kita kirim seseorang untuk berkomunikasi dengan penduduk tanah suci kebenaran, memberitahu mereka bahwa kita bersedia meninggalkan sebagian sekte utama agar mereka ambil alih. Kemudian, kita langsung menyuruh mereka untuk meninggalkan sekte kenaikan Yuhua dan membiarkan mereka menyerangnya. Pada saat itu, penduduk tanah suci kebenaran akan menerima, yang pasti akan menyebabkan pertempuran. Dengan cara ini, misi kita akan tercapai. Ini ide yang sangat bagus. Fang Han pasti mendapat dukungan dari Raja Langit Kekacauan. Pada saat itu, kita bisa membiarkan Raja Langit dari Tanah Suci Kebenaran mengepung Raja Langit Kekacauan, mengulur waktu untuk istana surgawi kita. Secercah kebencian muncul di mata Feng Huang. Dia adalah putra Raja Langit Bencana, dan Fang Han telah membunuh kedua saudara laki-lakinya, sehingga membuatnya sangat membenci Fang Han. Ledakan! Tepat saat itu, bumi berguncang, dan istana surgawi bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Semua orang melihat jejak telapak tangan raksasa pada mantra terlarang istana surgawi, telapak tangan yang tak diragukan lagi dapat menghancurkan kaisar-kaisar kuno menjadi bubur daging. Seorang raja surgawi menyerang lagi, mengikis vitalitas mantra terlarang istana surgawi. Meskipun perlindungan yang diberikan sangat kuat, jantung semua orang masih berdebar kencang karena takut. Para raja langit benar-benar menakutkan. Jika berbagai raja langit alien dan kaisar dewa kuno dari klan dewa berhasil menembus mantra terlarang sekarang, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Baiklah semuanya, pertemuan hari ini berakhir di sini. Feng Huang, kau tetap di sini, kita perlu membahas beberapa detail spesifik. Tombak penghakiman melambaikan tangannya. Kalian semua kaisar kuno, jaga wilayah masing-masing. Sekarang, Lord Salvation telah menjadikan diri kalian sebagai inti dan sedang mengaktifkan kekuatan berkah istana surgawi. Pergilah dan bunuh musuh. Bahkan jika kalian menghadapi serangan Raja Surgawi, selama kalian tidak terlalu jauh dari mantra terlarang, kalian dapat kembali dengan sebuah pikiran. Kalian tidak hanya memiliki kekuatan berkah tetapi juga kekuatan penuntun. Bagus, ini juga sebuah kesempatan, ada banyak ahli dari klan barbar, klan dewa, klan binatang, dan klan laut yang bisa kita bunuh. Kita bisa ditempa dalam pertempuran. Beberapa kaisar kuno berdiri satu demi satu dan berjalan keluar. Dalam sekejap, hanya Feng Huang, tombak penghakiman, dan Shi Huang yang tersisa di seluruh istana 9 tingkat. Ketiganya pun berdiri dan berjalan menuju kedalaman istana 9 tingkat. Apa? Feng Huang, apakah kau datang kali ini dengan instruksi dari Raja Langit Bencana? Tombak penghakiman bertanya kepada Feng Huang, bagaimana kemajuan 5 Raja Langit Agung dalam penyempurnaan 33 lapisan harta karun tertinggi surga? Apakah berhasil atau gagal? Jika berhasil, istana surgawi kita benar-benar dapat menyapu bersih semua yang ada di hadapannya. Hampir berhasil, seharusnya sudah berhasil sejak lama. Sayangnya, pecahan artefak penciptaan sebesar planet itu dijarah oleh si binatang kecil, Fang Han. Feng Huang berkata dengan ganas, awalnya, ayah dan Raja Langit lainnya telah berhasil menggabungkan 33 lapisan harta karun tertinggi surga dengan setetes darah yang ditinggalkan oleh Raja Abadi Penciptaan, dan kemudian mengintegrasikan pecahan artefak penciptaan itu ke dalamnya. Tetapi pada saat yang krusial itu, Raja Suci Akhir tiba-tiba menerobos segel dan muncul, dan kelima Raja Langit yang agung kehilangan kesempatan mereka, sehingga Fang Han dapat mengambil keuntungan. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa menjarah harta karun sihir di dalam istana surgawi? Benarkah hal seperti itu terjadi? Raja Suci Akhir berhasil memecahkan segel dan melarikan diri. Shi Huang dan tombak penghakiman sama-sama sangat terkejut. Ini adalah iblis sejati. Begitu dia memecahkan segel dan muncul, kemungkinan besar dia akan menjerumuskan alam surgawi ke dalam kekacauan total. Jangan khawatir. Meskipun Raja Suci Akhir telah memecahkan segelnya, dia menderita kerugian besar pada vitalitasnya dan harus bersembunyi untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Terlebih lagi,
Banyak ahli di alam surgawi tahu bahwa vitalitasnya sangat berkurang dan mengincarnya dengan rakus. Beberapa raja surgawi telah pergi mencarinya, membunuhnya, dan memurnikannya. Jadi, hidupnya tidak mudah sekarang. Feng Huang mencibir berulang kali. Lebih jauh lagi, bahkan tanpa fragmen artefak penciptaan itu, 33 lapisan harta karun tertinggi surga hampir dimurnikan dan akan segera diungkapkan. Pada saat itu, orang-orang dari Tanah Suci Kebenaran juga akan mundur satu persatu. Namun, membunuh Fang Han adalah prioritas utama. Memang, bunuh Fang Han dulu. Orang ini kemungkinan besar akan menjadi Raja Langit berikutnya, sangat menakutkan. Tombak penghakiman dipenuhi dengan niat membunuh. Aku sangat menyesal, tidak membunuhnya segera. Membunuhnya hanya masalah waktu. Bahkan 5 Raja Langit Agung pun tidak akan membiarkan orang seperti itu lolos, terutama orang yang memiliki hubungan erat dengan Raja Langit Ibu Listrik. Feng Huang menggertakkan giginya dengan sinis. Setelah ayah keluar dari pengasingan, target pertamanya adalah Raja Langit Kekacauan. Setelah menekannya, dia akan sepenuhnya melenyapkan semua makhluk yang tidak mematuhi aturan pengadilan surgawi. Terlebih lagi, Raja Langit Abadi masih memiliki kartu truf melawan Fang Han. Anak ini, Fang Han, memang iblis di antara para iblis. Jika dia tidak disingkirkan, kekuatan surgawi tidak dapat ditegaskan. Jika dia tidak dibunuh, kemarahan para dewa abadi yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat diredakan, kata Shi Huang dengan serius. Benarkah begitu? Tepat saat itu, sebuah suara merdu muncul di sekitar mereka bertiga, dan mereka bertiga mendengarnya dengan jelas. Ketiganya kini telah memasuki kedalaman istana 9 tingkat, tempat paviliun dan menara ada di mana-mana, dalam ruang tertutup. Pemandangannya indah dan menawan, sebuah dunia kultivasi yang lengkap, tempat yang sangat baik untuk diskusi rahasia, dan juga tempat tombak penghakiman berkultivasi. Di kedalaman ruang ini, sebuah tombak panjang berdiri seperti pilar yang menjulang tinggi, ujungnya menunjuk ke langit, ketajamannya lurus, seolah-olah dapat langsung menembus langit yang cerah. Inilah wujud asli tombak penghakiman. Biasanya, ketika tombak penghakiman diluncurkan, ia akan muncul sebagai roh primordialnya, sementara tubuh aslinya tetap tertanam dalam formasi di dalam istana surgawi, dipelihara sepanjang tahun. Dengan memanfaatkan energi vital istana surgawi, tubuhnya menjadi semakin tangguh. Di bawah badan tombak terdapat lubang api, dari mana nyala api 5 warna terus-menerus muncul. Ini adalah api sejati ekstrim agung 5 elemen bawaan yang legendaris, api purba yang lahir pada saat konsepsi 5 elemen bawaan. Setiap harta sihir yang dimurnikan oleh nyala api ini akan menjadi sangat spiritual, meninggalkan jejak esensi purba bawaan untuk tumbuh dan menguat. Wujud asli tombak penghakiman telah dimurnikan di dalam lubang api ini selama ratusan juta tahun, menjadikannya sangat ampuh. Lubang api ini juga pernah digunakan oleh Raja Abadi Penciptaan untuk alkimia di masa lalu, yang menunjukkan kualitas mistisnya. Di sini, selama tombak penghakiman menyatu dengan tubuh aslinya, dia dapat mencapai alam yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Namun, saat ini, Fang Han muncul di sini. Tombak penghakiman? Kau bersekongkol untuk membunuhku? Bagus sekali, sangat bagus. Aku kebetulan mendengarnya. Seperti kata pepatah, satu pikiran egois dalam hati manusia diketahui oleh hantu dan dewa. Karena kau ingin membunuhku, aku tidak akan bersikap sopan. Aku akan mengubur kalian semua di sini, di istana surgawi. Kemampuan ilahi, ingatan, teknik kultivasi, dan ki sejati kalian semua akan menjadi milikku sebagai kompensasi. Suara itu terus terdengar oleh ketiga orang tersebut. Shi Huang, sang tombak penghakiman, dan Feng Huang sangat terkejut. Mereka segera berbalik dan melihat Fang Han berdiri di udara, tanpa ternoda setitik debu pun. Dia tampak berasal dari dimensi lain, bukan dari dunia yang sama dengan mereka, bukan lagi seorang immortal, tetapi bentuk kehidupan lain. Sangat dekat dengan Raja Surgawi, Fang Han. Tombak penghakiman dan Shi Huang segera mengucapkan dua kata ini. Seketika itu juga, kedua guru besar itu kembali tenang, menggertakkan gigi. Betapa lancangnya kau, berani menyusup ke istana surgawi. Apakah kau gila, atau kau mencari kematian, lelah hidup? Bukan keduanya. Aku di sini untuk membunuhmu. Fang Han berkata dengan santai, tombak penghakiman, kau bisa saja lolos dari kematian. Aku bahkan bisa membantu pengadilan surgawi, setelah memenangkan pertarungan jenius pengadilan surgawi. Asalkan kau memberiku harta dan hadiah, aku bisa mengabdi kepada pengadilan surgawi. Sayangnya, kau mendorongku menjadi musuh pengadilan surgawi. Mulai sekarang, kehancuran pengadilan surgawi adalah kepastian, menjadikanmu sebagai pelaku utamanya. Kau Fang Han? Feng Huang melangkah maju. Kau membunuh Kaisar Ganas dan Kaisar Kehidupan? Dua muridku? Kau berani membunuh putra-putra Raja Langit Bencana? Aku mengagumi keberanianmu, tetapi ini berakhir di sini. Kedatanganmu di istana surgawi hari ini, dengan begitu angkuh, pasti akan membawa malapetaka bagimu. Sebelum seseorang binasa, ia harus terlebih dahulu menjadi gila. Tindakanmu telah mencapai ambang kegilaan dan kehancuran.
Tatapan Feng Huang meneliti Fang Han, mengungkapkan penghinaan dan kebencian. Fang Han, kau memiliki hati seekor serigala, menginginkan harta karun istana surgawiku. Tombak penghakiman berbelas kasih karena tidak membunuhmu saat itu, dan sekarang kau berani datang ke sini lagi. Shi Huang meraung, mengguncang bumi. 3 semut, bahkan Raja Langit pun tidak dapat menyelamatkan kalian hari ini. Istana Langit adalah medan pertempuran utamaku. Aku telah menyempurnakan artefak penciptaan, 33 lapisan harta karun tertinggi surga, dan aku akan menggunakan kalian sebagai korban untuknya. Fang Han melangkah, dan auranya menyelimuti mereka bertiga. Hari ini, dia akan melancarkan pembantaian untuk membalaskan dendam atas penindasan tombak penghakiman. Fang Han benar-benar tidak punya rasa belas kasihan saat ini, tanpa ragu-ragu. Siapapun yang telah menyinggungnya di masa lalu, akan dia bunuh sekarang. Kebencian terhadap tombak penghakiman akan benar-benar terbalas hari ini. Auranya menyelimuti mereka bertiga. Baik itu Kaisar Nether, tombak penghakiman, maupun Kaisar Shi, mereka semua merasa seolah-olah hampir tidak mampu bergerak. Ketiganya terkejut, hampir tidak mampu menahan diri, dan dengan putus asa mengerahkan segala upaya untuk melawan. Tubuh dan esensi bersatu. Tombak penghakiman. Penghakiman terakhir, kedatangan kiamat. Tombak penghakiman meraung, mengerahkan seluruh ki asalnya. Tubuh aslinya, yang tertancap ke dalam alam bawaan 5 elemen api sejati tertinggi, bergerak dengan ganas, melesat ke langit, terbang ke atas, dan menyatu dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, aura tak terkalahkan memancar dari tubuhnya. Dengan genggaman tangannya yang besar, retakan muncul di langit, dan di baliknya, dunia penghakiman muncul, mewujudkan darah dan api. Tombak penghakiman, manusia dan tombak menjadi satu, kekuatan magisnya terus meningkat. Kaisar Shi, matahari agung, manusia dan yang bersatu. Matahari yang menyala-nyala di dunia surgawi, jadilah roh primordialku. Pada saat ini, Kaisar Shi juga mengeluarkan kartu trufnya. Dia meraung berulang kali, dan seketika alam kekosongan muncul di atas kepalanya. Di alam kekosongan, terlihat matahari agung dunia surgawi menggantung tinggi tanpa ampun di langit. Di matahari agung itu, muncul wajah yang identik dengan Kaisar Shi, menjadi klon Kaisar Shi. Ini adalah teknik rahasia kuno, menggunakan matahari sebagai roh primordial yang mengikat hidupnya sendiri. Di antara tarikan napas, dia akhirnya mempercayakan kehendaknya kepada matahari yang menyala-nyala. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kemampuan matahari yang menyala-nyala untuk menyinari segalanya dan memberikan berkah kepada 9 provinsi yang luas. Bunuh. Niat membunuh terpancar di wajah Kaisar Nether. Tiba-tiba, sebuah pedang panjang berwarna hitam muncul di tangannya, dengan 2 karakter, Ibu Kota Nether, terukir di atasnya. Legenda mengatakan bahwa, Ibu Kota Nether, kuno adalah alam hantu yang tak tertandingi dan identik dengan dunia hantu. Dunia hantu adalah dunia lain yang terkenal seperti alam Dharma, dunia pil, alam harta karun, dan dunia kitab yang ada di dimensi berbeda dari dunia surgawi. Konon, kekuatan penguasa dunia hantu hampir mencapai puncak Raja Surgawi, mencapai alam Raja Abadi setengah langkah, dan telah bertahan melewati banyak peradaban zaman. Oleh karena itu, di banyak peradaban zaman, terdapat legenda tentang hantu. Pedang, Ibu Kota Nether, ini jelas berasal dari dunia hantu. Itu adalah sebuah puncak. Artefak abadi tingkat raja, sangat kuat. Dengan sekali goyangan, puluhan juta ki hantu 9 langit menyapu pedang itu. Saat ki pedang melonjak, sebuah kota hantu muncul, kota hantu Ibu Kota Nether. Kota itu bergemuruh menuju Fang Han dengan ki hantu yang tak terbatas, menekannya. Ketiga pakar besar itu melancarkan serangan terhadap Fang Han secara bersamaan. Badan tombak penghakiman itu lurus, melesat melewati dan menembus cakrawala. Kaisar Shi berkomunikasi dengan matahari yang menyala-nyala di dunia surgawi, tangannya yang besar menampar ke bawah, terus membesar, bergemuruh turun dengan keagungan tak tertandingi dari gunung-gunung yang terbakar dan lautan yang mendidih, menginjak-injak gerbang surgawi. Pedang Ibu Kota Nether, milik Kaisar Nether mewujudkan Ibu Kota dunia hantu kuno, kota hantu Ibu Kota Nether, yang bergemuruh turun. Ketiganya bergabung untuk melancarkan serangan mematikan terhadap Fang Han. Bagus sekali, kau mencari kematianmu sendiri. Ekspresi kendali penuh muncul di wajah Fang Han. Auranya tiba-tiba mengalir, dan dia melompat, meluncur menembus alam Fade, tiba tepat di samping Kaisar Nether. Menghadapi tekanan, kota hantu Ibu Kota Nether, tangannya seperti batu penggiling langit dan bumi yang hebat, seperti segel Gyo Kaisar tertinggi, menghantam ke depan. Boom! Kota hantu Ibu Kota Nether hancur berkeping-keping. Retakan muncul di pedang Ibu Kota Nether, yang merupakan sebuah puncak. Artefak abadi tingkat raja, dan retakan-retakan itu menembus badan pedang. Roh artefak di dalamnya adalah hantu agung, dengan leluhur hantu duduk di tengahnya, mengeluarkan jeritan melengking. Tidak bagus, Kaisar Nether memuntahkan seteguk darah dan buru-buru mundur. Namun, jejak tinju Fang Han yang seperti batu penggiling terus melahap langit dan bumi, menghantam dengan dahsyat.
Lubang hitam yang mengerikan tercipta satu demi satu, dan di dalam lubang hitam itu, kelahiran dan kematian seluruh langit dan segala alam dipertontonkan. Tinju dan kakinya hampir mencapai alam penciptaan alam kekosongan, yang sepenuhnya meliputi alam semesta. Pukulan ini sepenuhnya menghalangi jalan mundur Kaisar Nether. Gedebuk, di mata Kaisar Nether yang putus asa, pukulan itu mendarat tepat di tubuhnya. Seketika, terasa seperti kekuatan ribuan gunung suci purba bertabrakan sekaligus, pedang ibu kota Nether berubah menjadi debu dan asap. Dan seluruh tubuh Kaisar Nether terkoyak, hancur berkeping-keping menjadi daging dan darah, menggeliat dan melayang di udara, berjuang untuk melarikan diri keluar. Fang Han dengan lembut menggenggam dengan kelima jarinya di alam Void, dan seketika semua daging dan darah yang berhamburan ditarik oleh suatu kekuatan, terbang ke telapak tangannya, dan mengembun kembali menjadi sosok kecil setinggi 7 inci. Fang Han, kau berani membunuhku? Aku adalah putra Raja Langit Malapetaka, dan aku juga murid dari penguasa dunia hantu. Jika kau berani membunuhku, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Sosok kecil setinggi 7 inci dari Kaisar Nether itu melontarkan kutukan. Satu terbunuh. Fang Han sama sekali tidak peduli dengan kutukan Kaisar Nether. Dia menutup telapak tangannya ke dalam, mengepalkannya menjadi tinju, dan orang kecil setinggi 7 inci itu tiba-tiba meledak, menghilang menjadi untayan ki asal, yang langsung diserap oleh Fang Han. Kitab Dao Hantu? Dalam sekejap, Fang Han membunuh Kaisar Nether ini, menyerap seluruh kekuatan kultivasi dan teknik terlarangnya, serta ingatannya. Dari tubuhnya, ia memperoleh kitab rahasia, yang secara lengkap mencatat berbagai teknik rahasia dari dunia hantu yang legendaris. Di antara mereka, banyak alam hantu gerbang Dharma terasa menyegarkan. Fang Han mengintegrasikannya ke dalam kitab zaman, dan bab, peradaban hantu, diringkas, membuat kitab zaman menjadi lebih kaya. Putra lain dari Raja Langit Malapetaka, Kaisar Nether, telah gugur. Fang Han bahkan tidak berkedip saat membunuh putra-putra Raja Langit. Sialan! Tombak penghakiman melihat pemandangan ini, dan hatinya terbakar amarah. Ia mengarahkan badan tombaknya, dan untayan-untayan meledak seperti naga dan ular, memperebutkan bumi, dengan asap perang yang mengepul bergelombang. Menggunakan kekuatan penghakiman, ia melancarkan penghakiman terakhir, ingin membunuh Fang Han sekali dan untuk selamanya. Fang Han memutar tubuhnya, membuka kelima jarinya, dan seluruh dunia berada dalam genggamannya. Kekuatan penghakiman sepenuhnya lenyap. Di depan telapak tangannya, muncul sungai ilahi seluas 10.000 sang, mengalir dengan takdir. Air sungai beriak dengan gelombang jernih, mencerminkan masa depan miliaran orang. Serangan Kaisar Shi, matahari agung dunia surgawi, jatuh ke sungai panjang dan tenggelam. Matahari senja terbenam di bawah cakrawala, meninggalkan segalanya dalam kegelapan pekat. Bahkan matahari agung abadi pun harus jatuh ke sungai yang panjang, matahari terbenam di sungai yang panjang. Hidupmu, Kaisar Shi, juga harus larut dalam takdir. Gemuruh. Kultivasi Fang Han saat ini benar-benar sempurna, tak terkalahkan terhadap semua dharma, dan tidak ada yang bisa dipaksakan padanya. Dengan satu genggaman sederhana, dia sepenuhnya mematahkan serangan tombak penghakiman dan Kaisar Shi. Tombak penghakiman dan Kaisar Shi sangat terkejut dan mundur satu persatu. Kaisar Shi berubah menjadi gumpalan matahari yang menyala-nyala, sementara tombak penghakiman memancarkan cahayanya yang ganas. Tiba-tiba, tombak itu menyemburkan seteguk ki asal ke arah lubang api dari kekuatan bawaan. Api sejati tertinggi 5 elemen. Seketika, kobaran api membumbung setinggi 10.000 sang, meletus. Alam Void terbakar habis, dan seluruh tempat kultivasi di dalam istana ilahi 9 tingkat menjadi lautan api. Fang Han, apa kau pikir kau bisa berbuat apa-apa pada kami? Akan kubiarkan kau merasakan kekuatan Raja Abadi penciptaan kuno. Lubang api Tungkupil. Suara tombak penghakiman terdengar, dan dalam kobaran api, wujudnya lenyap sepenuhnya. Api padam, semua dharma hancur, gang surgawi dan sya duniawi, remukan. Fang Han tetap tak bergerak di tengah kobaran api yang mengamuk. Api itu membakar tubuhnya tetapi semuanya diserap olehnya, sehingga tidak membahayakannya. Dia mengangkat telapak tangannya dan perlahan menekannya ke tanah. Boom! Nyala api yang tak terhitung jumlahnya lenyap begitu saja, semuanya jatuh ke dalam lubang api itu. Api di dalam lubang api mendidih dan berkobar, membentuk banyak dewa iblis api, kaisar api, dan dewa api, hampir seperti pasukan yang terdiri dari kaisar api yang berusaha keluar dari lubang api tersebut. Fang Han melirik ke arah sana, dan banyak rune melesat keluar dari matanya, langsung menyegel lubang api ini. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya, kelima jarinya seperti kait, mencengkeram alam kekosongan. Wuh! Lubang api itu langsung meledak, melesat ke udara, dan membentuk bola sebening kristal, terbang ke telapak tangan Fang Han. Bola sebening kristal ini adalah intisari api. Bawaan mutiara dewa api 5 elemen. Fang Han mengangguk. Mutiara api yang sangat kuat ini beredar di telapak tangannya, menyatu ke dalam tubuhnya, dan memasuki peradaban api dalam kitab zaman. Kemudian,
Matanya mengamati dengan ganas. Terowongan dan labirin ruang waktu berlapis-lapis tercipta, dan tubuh tombak penghakiman serta Kaisar Shi semuanya terhalang, kehilangan semua variasinya. Mata tombak penghakiman melebar, kau benar-benar mengumpulkan lubang api ini? Ini adalah salah satu lubang api yang digunakan oleh Raja Abadi Penciptaan untuk alkimia yang dapat membakar Dewa Langit. Tingkat kekuatanmu sebenarnya telah mencapai apa? Tombak penghakiman, kita tidak bisa bicara dengannya lagi, ayo pergi. Orang ini sudah dewasa sepenuhnya, kita sama sekali bukan tandingannya. Hanya Raja Surgawi sejati yang bisa membunuhnya. Sekarang, di Istana Surgawi, dia bahkan berani datang dan membunuh kita, dan dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jika kita sedikit saja lengah, kita akan berada dalam bahaya besar. Kaisar Shi meraung, langit memiliki 10 matahari, takdirku adalah fuksi. Boom! Di langit, 10 matahari yang menyala-nyala muncul, berputar mengelilingi diagram Bagua kuno, menyimpulkan Dao abadi. Tubuh Kaisar Shi berubah menjadi ki awal primordial yang paling purba, terjalin pada diagram Bagua, melepaskan esensi pemahaman seumur hidupnya. Dia berusaha menghentikan Fang Han. Seekor belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang, terlalu percaya diri dengan kemampuannya. 8 kata terlontar dari mulut Fang Han. Tubuhnya tinggi, dan di belakangnya terbentang wujud asli pegunungan, dengan sejarah 10.000 peradaban yang melayang di dalamnya. Aura kuno dari berbagai zaman semuanya muncul. Dia mengulurkan telapak tangannya, lengannya sebening kristal, waktu terkondensasi di dalam kerajaan ilahi kristal, tubuhku abadi. Telapak tangan raksasa itu langsung menembus langit, meraih diagram Bagua kuno itu dan 10 matahari yang menyala-nyala. Dengan beberapa ledakan beruntun, ke-10 matahari yang menyala-nyala itu hancur berkeping-keping, dan diagram Bagua kuno, serta ki awal primordial, semuanya direbut oleh Fang Han sekaligus. Kaisar Shi menampakkan wujudnya lagi, wajahnya pucat pasi. Ia memuntahkan beberapa tegukan darah keemasan seperti api, dengan cahaya keemasan yang bercampur seperti debu tipis dari matahari yang terik. Ia terluka parah. Menyerah sekarang. Telapak tangan Fang Han menampar dengan kekuatan yang mampu menjungkir balikan gunung dan lautan. Dia melepaskan jurus pamungkas dari 9 transformasi kebebasan, dan langsung menangkap Kaisar Shi di tangannya. Kaisar Shi adalah seorang lelaki tua, dan sekarang ia dipukuli dengan pakaian compang-camping, berlumuran darah, dan diangkat tinggi-tinggi, membungkuk, seolah-olah sedang memegang seekor anjing tua. Kaisar Shi, ahli kaisar kuno nomor 1 di Istana Surgawi, yang mampu lolos dari maut bahkan di bawah serangan mematikan seorang Raja Surgawi, kini ditahan di tangan Fang Han seperti anjing tua, ditangkap. Perawakan Fang Han tinggi dan kekar, berdiri tegak seperti gunung, 2 kali lebih besar dari Kaisar Shi. Energi asalnya melimpah, dan dia dipenuhi aura yang mendominasi, tampak seperti seorang kaisar yang memegang kebenaran bumi. Sejak dia menghitung 3 tinju ilahi agung dari Raja Abadi Kebenaran, Raja Abadi Penciptaan, dan asal Raja Abadi, dan menggabungkannya menjadi satu, kekuatan sihirnya melonjak sekali lagi, mencapai tingkat yang bahkan dirinya sendiri tidak dapat bayangkan. Namun, dia sangat menyadari betapa jauhnya dia dari Dao seorang Raja Surgawi. Dia mengambil langkah-langkah mantap ke depan, dan setiap tindakan yang dia lakukan sekarang adalah untuk meletakkan fondasi yang paling kokoh bagi terobosan menuju Raja Surgawi. Tombak penghakiman, Kaisar Shi telah ditangkap olehku. Apa kau benar-benar berpikir kau masih bisa melarikan diri? Aku telah menyegel tempat ini sepenuhnya. Bahkan seorang Raja Langit pun tidak akan tahu apa yang terjadi di sini untuk sementara waktu. Semua fluktuasi ki asal tidak dapat ditransmisikan keluar. Apakah kau masih berniat untuk meronta seperti binatang yang terperangkap? Fang Han berdiri di udara, memegang Kaisar Shi di satu tangan. Di atas kepalanya muncul banyak garis lintang dan bujur langit dan bumi, yang sepenuhnya menyegel alam kekosongan. Tombak penghakiman menyerang berulang kali, tetapi sama sekali tidak mampu menembus penghalang dan melompat keluar. Dia hanya memperhatikan tombak penghakiman itu melompat-lompat, tetap tak bergerak seolah sedang menonton pertunjukan monyet, dan mengeluarkan suara dingin. Berhentilah untukku. Tombak penghakiman memancarkan aliran bayangan tombak, ingin merobek alam kekosongan. Sayangnya, alam kekosongan seperti dinding kristal, dan ujung tombaknya menusuknya, meletus dengan serangkaian percikan api dan suara. Kekuatan itu memantul kembali, membuat seluruh tombak penghakiman terasa mati rasa. Melihat bahwa benar-benar mustahil untuk melarikan diri, tombak penghakiman menarik kembali semua kekuatan sihirnya dan berubah kembali menjadi seorang pria tinggi, lalu berhadapan dengan Fang Han. Fang Han, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal karena tidak memutuskan untuk membunuhmu saat itu, yang menyebabkanmu menjadi begitu merajalela sekarang. Tidak ada obat penyesalan yang bisa diminum di dunia ini. Kau tidak membunuhku, dan sekarang giliranku untuk membunuhmu. Bahkan, hal yang paling seharusnya kau sesali adalah menentangku. Jika kau tidak menentangku saat itu, tidak akan ada kematian hari ini. Buah dari hari ini sesungguhnya adalah sebab dari masa lalu, semuanya adalah karma.
Perawakan Fang Han yang tinggi menjulang memandang tombak penghakiman itu seolah-olah sedang melihat seekor semut kecil. Sialan! Wajah sang tombak penghakiman memucat. Fang Han, pernahkah kau memikirkan konsekuensi dari perbuatanmu ini? Kau membunuhku dan Kaisar Shi, yang setara dengan membunuh dua pemimpin tertinggi Istana Surgawi. Para Raja Surgawi akan segera bangkit, dan sekte Yuhuamu berada dalam bahaya besar. Kehancuran sudah di depan mata. Begitukah? Tekanan seperti itu justru menjadi motivasi bagi kemajuanku. Ekspresi Fang Han tanpa emosi. Dengan tekanan seperti itu, pertumbuhanku akan semakin pesat. Setelah aku berhasil kultivasi hingga Raja Surgawi, semuanya akan terselesaikan. Selain itu, Raja Suci Pengakhiran telah memecahkan segel dan bangkit, dia adalah pelindungku. Apakah pengadilan Surgawi masih ingin melakukan sesuatu? Mereka seharusnya mempertimbangkan keselamatan mereka sendiri terlebih dahulu. Kau telah melanggar hukum Surgawi dan menghujat penciptaan. Mustahil bagimu untuk diangkat menjadi Raja Surgawi. Tombak penghakiman merong berulang kali, aku akan menghakimimu dan membiarkanmu menerima hukuman dalam penghakiman abadi. Melanggar hukum Surgawi? Menghujat penciptaan? Pengadilan Surgawi mana yang menetapkan hukum Surgawi ini? Pengadilan Surgawi Tanah Suci Kebenaran? Atau Pengadilan Surgawi Dinasti Asal? Atau mungkin kekuatan alam asing? Sekarang, Pengadilan Surgawi yang diciptakan oleh Raja Abadi Penciptaan ini akan segera binasa. Raja Suci Pengakhiran telah bangkit, dan Raja Suci Leluhur juga akan segera bangkit. Orang-orang Tanah Suci Kebenaran telah mulai menjarah sekolah-sekolah dari 10.000 prefektur besar di dunia surgawi. Pengadilan surgawi sekarang hanya tinggal nama saja. Fang Han menatap tombak penghakiman, semuanya berada di bawah kendalinya. Untuk musuh ini, dia ingin mempermalukannya dengan sangat parah. Sambil berbicara, dia melangkah maju, dan diagram Taiji Yin dan yang terdiri dari warna hijau zamrud dan emas muncul di telapak tangannya. Aura Dewa Langit Zamrud dan Dewa Langit Yuan Jin terpancar darinya. Ia menekan tombak penghakiman. Ini adalah salah satu dari 10 Dewa Langit Agung yang legendaris dari Tanah Suci Kebenaran, Dewa Langit Zamrud, Dewa Langit Yuan Jin. Kau benar-benar membunuh mereka dan memurnikan mereka menjadi sihir Taois. Tombak penghakiman tampak, seluruh tubuhnya dalam keadaan linglung, seolah-olah ketakutan setengah mati. Diagram suci Taiji menekan dengan ganas. Tombak penghakiman meletus sekali lagi, seluruh energi vitalnya melesat ke langit, berubah menjadi seni bela diri niat tombak, mencoba menghancurkan Taiji. Namun Fang Han kembali membuka kelima jarinya, menekan dengan telapak tangan sebesar batu penggiling, menahannya dari atas. Seluruh kerajaan ilahi kristalnya bersinar terang dengan cahaya suci. Semua jurus bela diri tombak penghakiman hancur dalam sekejap. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, berubah kembali menjadi pria tinggi dan bermartabat. Namun, martabatnya kini benar-benar hilang, seperti anjing liar, dan dia telah kehilangan kemampuan untuk menghakimi sepenuhnya. Dahulu, artefak ini mendominasi pengadilan surgawi, telah menghakimi kaisar yang tak terhitung jumlahnya, kaisar kuno, alam asing, suku-suku barbar, dan ras dewa. Artefak abadi tingkat raja nomor 1 dari seluruh langit dan ribuan alam kini telah menjadi anjing mati yang tertindas. Dia dan Kaisar Shi sama-sama telah menjadi anjing liar, dimanipulasi sesuka hati di tangan Fang Han, tanpa kemampuan untuk melawan sedikit pun. Fang Han melangkah lagi, dan tombak penghakiman diangkat oleh Fang Han dengan satu tangan. Memegang Kaisar Shi di tangan kirinya dan tombak penghakiman di tangan kanannya, ia tampak seperti penguasa dunia, dengan segala sesuatu di bawah kendalinya. Ia hampir seperti gunung atau lautan, menghancurkan zaman, memiliki kekuatan ilahi penciptaan tertinggi yang tak dapat dicabut. Tombak penghakiman merasakan penghinaan yang tak terhingga. Tergenggam di tangan Fang Han, tak mampu bergerak, hampir terasa seperti ingin bunuh diri. Namun sekarang, bahkan bunuh diri pun mustahil.